5521. Lu Ming tahu bahwa sebagian besar dari orang-orang ini tidak akan pergi ke tanah bersamanya. 1. Mereka percaya bahwa makhluk dunia bawah memiliki peluang yang sangat kecil untuk menyerang tanah primordial, dan kemungkinan menyerang naga terbang dan alam semesta lainnya lebih besar. Begitu mereka pergi ke tanah primordial, alam semesta lain akan dihancurkan, dan tanggung jawab berat. Yang lain tidak ingin menyinggung Raja Abadi Senyin. Selamat tinggal. Lu Ming berkata dengan dingin, berbalik dan pergi. Bersamanya, ada 4 abadi-abadi yang berubah dari Taking Great Universe. Orang ini, bernama Taisan, terlihat seperti pria parubaya, dan sangat berani. Mereka bekerja sama dengan Lu Ming di peta gunung dan sungai Taking, dan keduanya memiliki hubungan yang baik. Lu Ming, jika makhluk dunia bawah benar-benar menyerang alam semesta primordial, kita sendiri tidak akan cukup melihat. Kita harus pergi ke medan perang dan melapor kepada Kaisar, sehingga Kaisar dapat mengirim lebih banyak tenaga. Jalan Taisan. Sudah terlambat. Ini akan memakan waktu lebih dari 3 hari untuk pergi ke medan perang 2 dunia paling awal. Bola-balik bertambah hingga lebih dari 6 hari dan hampir 7 hari. Pada saat itu, mungkin makhluk-makhluk dunia bawah sudah mulai menyerang. Kata Lu Ming. Air yang jauh tidak dapat menyelamatkan api yang dekat. Pikirannya berputar cepat, memikirkan tindakan balasan. Lalu apa yang harus dilakukan? Taisan juga sedikit sedih. Pergi ke All Souls Universe untuk memindahkan tentara penyelamat. Di sini ke All Souls Universe, paling lama perjalanan sehari. Saya punya sejarah dengan All Souls Universe, mungkin saya bisa meminta bantuan Master. Kata Lu Ming. Oke, kalau begitu aku akan bergegas ke Hong Huang dulu untuk membantu menjaga. Kamu pergi ke alam semesta besar. Jalan Taisan. Saudara Taisan, Lu Ming tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Lu Ming mengepalkan tinjunya, merasa sedikit tergerak. Mengetahui bahwa perjalanan ini penuh dengan bahaya, tetapi Taisan dengan tegas pergi. Lu Ming mengingat kebaikan ini. Taisan tertawa, dan kemudian segera pergi, menuju dari saluran kekacauan ke alam semesta primordial, dan Lu Ming juga bergegas menjauh dari saluran kekacauan ke alam semesta semua roh. Lu Ming bergegas ke jalan dengan seluruh kekuatannya, dan suatu hari kemudian, dia datang ke alam semesta 10.000 roh. Teman Lu Ming, mengapa kamu di sini? Seorang wanita tua tingkat peri sejati memandang Lu Ming dengan senyum di wajahnya. Dia memiliki kasih sayang yang besar untuk Lu Ming, bukan hanya karena Lu Ming memiliki hubungan dengan murid Yao Huang Lanling, tetapi juga karena Lu Ming menyelamatkan banyak kuasi abadi dari alam semesta kuasi abadi di medan perang kuasi abadi, di antaranya dia dari keturunan. Teman peri, aku di sini untuk meminta bantuan. Ada tim di dunia bawah yang tercampur dalam kekacauan. Itu mungkin melakukan sesuatu padaku. Lu Ming secara singkat menceritakan masalah itu. Sekarang tidak banyak raja abadi yang tersisa di alam semesta Wanling saya. Jika Anda ingin pindah, Anda harus mendapatkan persetujuan dari Yao Huang. Kebetulan Yao Huang masih duduk di Yao Xianju. Saya akan membawa Anda menemuinya. Kata wanita tua itu. Lu Ming mengangguk, mengikuti wanita tua abadi sejati, memasuki kedalaman Yao Xianju, dan melihat Kaisar Yao lagi. Kali ini, Kaisar Yao tidak menutupi, dan langsung menunjukkan warna aslinya. Melihat kemudahan akrab Kaisar Yao, Lu Ming sedikit bingung. Apakah ini kebetulan? Persis 2 orang terlihat sama. Atau ada hubungannya? Dia benar-benar ingin bertanya, tetapi kali ini dia di sini untuk meminta bantuan. Dia takut itu akan membuat Kaisar Yao tidak senang dan dalam masalah, jadi kata-kata itu keluar dari bibirnya dan dia menahan diri. Aku sudah menjelaskan semuanya, aku akan memberimu sehelai rumput. Yao Huang melambaikan tangannya, dan sehelai daun hijau terbang ke arah Lu Ming. Daun ini, yang tampaknya terdiri dari energi, panjang dan sempit, seperti pedang, dan ada aroma di dalamnya. Ini adalah daun Yao Chao. Hati Lu Ming tergerak. Rumput Yao, sejenis vanili dalam legenda, sangat langka. Lu Ming hanya melihatnya di buku-buku kuno. Bentuk daun ini sangat mirip dengan rumput Yao yang legendaris. Kaisar Yao, rumput ya. Lu Ming Fu memikirkannya bersama. Pedang ini, di bawah dorongan, dapat melepaskan kekuatan puncak Raja Abadi, tetapi hanya dapat digunakan sekali, dan itu akan hilang setelah menggunakannya sekali. Jika Anda menggunakannya dengan baik, itu akan cukup untuk mengatasi kesulitan ini, pergilah. Kaisar Yao sangat sederhana, setelah berbicara, Lu Ming terbang keluar dari Yao Xianju dengan lambaian tangannya. Itu hanya bisa digunakan sekali. Sepertinya aku tidak ingin aku terlalu bergantung pada kekuatan eksternal. Jika ini masalahnya, aku tidak bisa menggunakannya sampai saat yang kritis. Lu Ming berpikir, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal pada wanita tua abadi yang sebenarnya, dan bergegas ke alam semesta prasejarah. Dalam waktu kurang dari sehari, Lu Ming kembali ke stasiun transit di dekat alam semesta primordial, kemudian terbang ke dalam kekacauan dan terbang menuju lorong kosmik alam semesta primordial.
Tetapi setelah terbang untuk jarak tertentu, Luming tiba-tiba berhenti, dan dia merasakan sepasang mata menatapnya di belakangnya. Seseorang mengikutinya. Apakah kamu dari dunia bawah? Mata Luming sedikit memadat, mempercepat, dan bergegas menuju alam semesta prasejarah. Tapi tidak butuh waktu lama untuk terbang, dan sesosok muncul di depannya, menghalangi jalan Luming. Itu adalah pria parubaya dengan wajah seram, dan roh jahat yang keluar dari tubuhnya sangat kuat. Ini adalah keabadian sejati dari alam semesta Yingxai. Selain itu, dia masih abadi sejati dengan 4 perubahan. Di belakang, muncul juga sosok, juga surgawi sejati di dunia bawah, yang basis kultivasinya telah mencapai 3 perubahan. Mereka berdua mengepung Luming satu demi satu. Luming, hei, ayo kita jalan dulu. Peri asli dari Yingxai Universe menjilat bibirnya, matanya menunjukkan kerinduan dan keserakahan. Di masa lalu, ia berpartisipasi dalam pertempuran untuk menghancurkan orang-orang prasejarah, melahap sejumlah besar ras manusia prasejarah, kelezatan semacam itu, dan makanan untuk tubuhnya, itu tak terlupakan. Dengan bakatnya, awalnya sulit untuk berkultivasi keempat dewa sejati transformasi, karena dia melahap sejumlah besar ras manusia primordial untuk melangkah lebih jauh. Dan Luming, bakat seperti itu, jelas merupakan tonik yang hebat. Jika dia menelannya, suatu hari, bisakah dia menerobos ke Raja Peri? Pada titik ini, hatinya sangat panas. Hanya kalian berdua. Luming melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan orang ketiga. Namun, dalam kekacauan, itu dapat secara serius mempengaruhi garis pandang dan kesadaran abadi, dan sangat mengurangi ruang lingkup eksplorasi. Oleh karena itu, bahkan jika ada penguasa dunia bawah yang bersembunyi di kegelapan, Luming tidak mudah ditemukan. Kami berdua sudah cukup untuk membunuhmu. Abadi sejati dari alam semesta Yingxai mencibir, dan kemudian tiba-tiba menembak tangannya, bergegas ke arah Luming seperti sambaran petir, dan roh jahat datang ke langit. 4 dewa sejati yang berubah, berdiri di puncak dewa sejati, sangat kuat. Luming merasakan tekanan luar biasa segera setelah lawan menembak. Hah! Luming bergegas langsung ke kanan. Mau pergi, bagaimana bisa begitu mudah? 4 abadi nyata dari alam semesta Yingxai segera berubah pikiran dan bergegas menuju Luming dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama, 3 orang abadi sejati yang berubah di belakangnya juga bergegas menuju Luming. Siapa bilang aku akan lari? Luming mencibir, sosoknya tiba-tiba bergegas ke belakang, menuju keabadian sejati yang berubah 3. Dalam proses bergegas keluar, Trinitas berubah menjadi ekstrim, daging dan jiwa bergabung, dan kekuatannya sangat kuat. Dengan lambaian tangannya, 1 set jarum baja terbang keluar. Set jarum baja ini memiliki 36 buah. Ini adalah 1 set tentara abadi. Ini sangat tajam dan sangat kuat. Luming telah menyempurnakan dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri selama bertahun-tahun. 3 surga nyata yang berubah di dunia bawah, kulitnya berubah, dan sebuah gunung besar terbang keluar dari kepalanya, yang juga seorang prajurit peri, yang tumbuh tajam, menghalangi 1 set jarum baja. 36 jarum baja ditembakkan dan terbang keluar, tetapi gunung itu juga mundur dengan keras. 5522. Sungguh kekuatan yang kuat. 3 surga nyata yang berubah di dunia bawah memiliki ekspresi serius. Dia benar-benar abadi dari 3 perubahan, dan dia telah berubah 2 kali lebih banyak daripada Luming, tetapi dia tidak bisa menang ketika dia berhadapan langsung. Terlalu menakutkan untuk memiliki kekuatan seperti ini ketika seseorang menjadi peri sejati. Pada saat ini, cahaya pedang yang mendominasi menebasnya. Ini Suanyuan Jiangwang. Luming telah mendesak Wan Daotu untuk menampilkan kitab suci pedang Suanyuan pada saat yang sama saat dia memainkan prajurit abadi. Pada saat ini, tidak perlu menyembunyikan kekuatannya, Luming mendesak Suanyuan Sword klasik secara ekstrim, meledak dengan kekuatan yang menakjubkan. 3 perubahan abadi nyata di dunia bawah memotong bilah cahaya di antara gelombangnya, dan cahaya pedang Suanyuan bertabrakan dengannya, tetapi pada saat tabrakan, cahaya pedang hancur. Luka mengerikan muncul di Jiangwang. Membunuh. Pada saat ini, keabadian sejati dari alam semesta Yingxai telah terbunuh, dan pedang yang penuh dengan roh jahat menebas ke arah Luming. Luming tidak punya pilihan selain meninggalkan keabadian sejati yang telah berubah 3. Kekuatan 4 abadi sejati yang berubah terlalu kuat, dan dia harus menghadapinya dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, jika seseorang lalai, dia akan menjelaskannya di sini. Jika tidak ada orang lain yang campur tangan, dia akan melakukan yang terbaik untuk berurusan dengan peri nyata yang berubah 3, cukup untuk menekan lawan, dan kemudian menambahkan serangan bola yang tiba-tiba, mungkin tidak dapat menahan lawan. Tetapi ada peri sejati yang berubah 4 di samping, dan ide ini ditakdirkan untuk tidak terwujud. Luming mundur dengan cepat, dan ding abadi tertinggi muncul dan berdiri di depan Luming. Dengan keras, ding abadi tertinggi terguncang, dan daomang terus menebas ke arah Luming. Pedang klasik Suanyuan.
Peta 10.000 dao berputar, sutra pedang Suanyuan pecah dengan kekuatan penuh, dan gelombang pedang yang mengepul bergegas keluar. Selain kitab suci pedang Suanyuan, ada juga cahaya tombak yang mengerikan meletus, menembus udara dan membunuh musuh. Ini adalah dongeng senjata tingkat atas yang dicuri dari Ming Huang. Setelah Lu Ming menguasai lebih dari 25.000 aturan seni surgawi, dia dapat menggunakan dua seni surgawi ini untuk mengerahkan kekuatan luar biasa. Tapi ini tidak cukup. Perbedaan antara peri asli yang berubah 1 dan peri asli yang berubah 4 terlalu besar. Bahkan jika Lu Ming sekarang menguasai teknik abadi yang kuat, kekuatan tempurnya melawan langit, dia hampir tidak bisa melintasi jarak yang begitu jauh untuk bersaing. Oleh karena itu, ketika Lu Ming melakukan tembakan penuh, boleh juga melesat, berubah menjadi Raja Pedang Perang, dan menebas pedang. Dengan semakin banyak artefak pemurnian, kekuatan tempur bola terus meningkat. Ledakan. Dengan raungan yang mengejutkan, Lu Ming dan Kikyu bergabung untuk memblokir pedang itu. Apa? 4 makhluk surgawi nyata di dunia bawah mau tak mau melebarkan mata mereka. Dengan pisau itu barusan, dia hampir menggunakan kekuatan penuhnya. Pisau perang Xianbing bekerja sama dengan Xiansu, didorong oleh 4 kekuatan surgawi yang berubah, dan mampu menghancurkan dan membunuh 3 surgawi yang sebenarnya berubah. Namun, itu diblokir oleh Lu Ming. Bagaimana mungkin seseorang yang telah menjadi makhluk abadi memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Dia sangat dingin. Lu Ming telah mengambil kesempatan untuk menerobos dari sisi kiri, dan kemudian bergegas menuju alam semesta prasejarah. Untuk menghadapi dua orang ini, tidak perlu menggunakan daun yang diberikan oleh Yao Huang. Itu adalah limbah murni. Selama Anda kembali ke alam semesta prasejarah, Raja Penjahat dapat dengan mudah menyelesaikannya. Jika lawan benar-benar memiliki master secara diam-diam, ketika Raja Penjahat mengambil tembakan, lawan pasti tidak akan bisa duduk diam. Saat itu menggunakan pedang lagi adalah pilihan terbaik. Cepat, jangan biarkan dia lari. Keabadian sejati 4 perubahan dari alam semesta Yingsai meraung dan mengejar Lu Ming dengan seluruh kekuatannya, dan keabadian sejati 3 perubahan dengan cepat mengikuti. Namun, Lu Ming membawa kitab kekosongan Wan Yu, dan kecepatannya sangat cepat. 4 abadi nyata dari alam semesta Yingsai tidak dapat mengejar untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian, Lu Ming sudah mendekati perjalanan alam semesta, tetapi 2 abadi sejati di dunia bawah tidak bermaksud berhenti sedikitpun. Dalam kegelapan, apakah ada penguasa dunia bawah yang menyergap? Atau apakah mereka sudah menyerang prasejarah? Hati Lu Ming tenggelam. Hanya ada 2 alasan mengapa pihak lain mengejarnya dengan sangat tidak bermoral. 1. Ada penguasa dunia bawah dalam penyergapan, dan kedua, lawan telah menyerang alam semesta prasejarah terlebih dahulu, dan alam semesta prasejarah telah dikalahkan, sehingga pihak lain akan menjadi tidak bermoral dan tanpa keraguan. Lu Ming menjadi sedikit kesal jika pihak lain pertama kali menyerang Hong Huang, makhluk hebat itu, kerabatnya di atas. Lu Ming tidak berani memikirkannya lagi. Ledakan. Pada saat ini, di depan Lu Ming, Chaos Ki melonjak, dan tinju besar meledak. Bukan pada Lu Ming, tetapi pada 2 makhluk abadi di dunia bawah di belakangnya. Raja Penjahat Senior. Merasakan napas di tinjunya, Lu Ming sangat gembira. Raja Penjahat menembak, maka itu menunjukkan bahwa alam semesta yang agung baik-baik saja. Itu adalah Raja Peri. Ekspresi 2 abadi sejati di dunia bawah berubah drastis, dan mereka mundur dengan panik. Tapi bagaimana mereka bisa mundur? Tinju besar itu benar-benar menyelimuti mereka, dan kekuatan mengerikan itu akan menghancurkan mereka. Orang itu sudah ditarik keluar, ayo bergerak cepat. Peri asli di Yingsai Universe meraung. Hah! Tombak menembus kekacauan, menusuk dari belakang, melewati 2 abadi sejati di dunia bawah, dan menusuk tinju besar. Ledakan. Kekosongan bergetar liar, kekacauan melonjak, dan udara kacau tersapu bersih. Setelah itu, tinju dan tombak bergerak kembali bersama-sama. Saat berikutnya, di belakang Lu Ming, sosok kekar muncul, dan itu adalah Raja Penjahat. Segera setelah itu, beberapa sosok lagi muncul, yaitu Taisan, Patua Sanwu dan sebagainya. Hampir semua master abadi yang duduk di alam liar telah tiba. Karena di sini, keluar. Raja kecil berteriak, matanya berkilat-kilat seperti listrik. Suanyuanyi, kamu benar-benar telah kembali ke Raja Peri. Suara acuh tak acuh terdengar, dan kemudian sosok berjubah hitam keluar dari kekacauan. Ini adalah pria parubaya, dan roh-roh jahat di seluruh tubuhnya beberapa kali lebih kaya daripada 4 abadi sejati yang berubah. Ini adalah Raja Peri, juga dari alam semesta Yingsai. Yinmo, ini kamu. Di mata Raja Penjahat, ada niat membunuh yang kental. Karena orang ini, dia berpartisipasi dalam pertempuran ofensif tahun itu, dan Raja Penjahat juga bertarung melawannya. Saya pikir Tang Feng akan duduk di alam liar, tetapi saya masih sedikit cemburu, sepertinya dia tidak ada di sana. Yinmo tersenyum dingin.
Mereka tidak segera menyerang Hong Huang karena mereka sedikit cemburu pada Tang Feng. Tubuh Tang Feng menyatu dengan jantung alam semesta. Ketika dia pertama kali menjadi abadi, dia bisa meledakkan kekuatan pertempuran Raja Abadi, membuat mereka sangat cemburu. Oleh karena itu, rencana awal mereka adalah menemukan cara untuk memimpin Tang Feng keluar dari alam semesta prasejarah dan kemudian melakukan pengepungan. Mereka telah menunggu peluang, dan penampilan Luming tidak diragukan lagi merupakan peluang. Tanpa diduga, penjahat itu dibawa keluar, tetapi Tang Feng tidak terlihat. Yin Mo, aku tidak bisa membunuhmu saat itu, membunuhmu hari ini. Raja penjahat berteriak dengan dingin, melangkah maju, napas dalam-dalam terisi. Kekacauan dan kekosongan bergetar terus-menerus, sepertinya dia tidak tahan dengan tekanan yang begitu besar. Suanyuanyi, kamu sekarang mengendalikan tubuh fisik ayahmu dan kembali ke alam Raja Peri. Aku akui bahwa aku bukan lawanmu, tapi hari ini, aku bukan satu-satunya. Yin Mo mencibir. Pada saat berikutnya, sekelompok tokoh muncul di sekitar 5523. Menambahkan Yin Mo dan mereka, ada total 12 orang. Di antara mereka, Realm Raja Abadi sebenarnya mencapai 3 orang. 9 orang lainnya, baik makhluk surgawi sejati yang berubah 3 atau makhluk surgawi sejati yang berubah 4, semuanya adalah master. Suanyuanyi, apakah kami cukup orang untuk membunuhmu? Yin Mo mencibir. Wajah Xiao Ren Wang serius. Jika ketiga Raja Abadi semuanya seperti Yin Mo, dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Tetapi dia merasakan bahwa salah satu Raja Abadi adalah Raja Abadi yang berubah 7. 7 Raja Abadi yang berubah, setelah menerobos ke alam Raja Abadi, telah mengalami 2 transformasi lagi, dan itu jauh dari sebanding dengan 5 Raja Abadi yang berubah. Bahkan jika dia memiliki daging seorang raja, dia jelas bukan lawan. Bagaimanapun, tubuh manusia hanyalah 9 Raja Abadi yang berubah, dan celahnya tidak terlalu berlebihan dibandingkan dengan 7 Raja Abadi yang berubah. Tidak mungkin menggunakan tubuh manusia untuk menjembatani kesenjangan yang begitu besar. Sepertinya kamulah yang menghancurkan alam semesta Senyu. Luming tiba-tiba berbicara. Hei, kamu idiot di bawah sinar matahari, berpikir bahwa kami telah menebak dalam hati kami, bahwa kami tidak berani menyerang pendahulu, tetapi kami harus pergi ke arah lain, dan ketika pendahulu dihancurkan, kami akan dapat mundur dan kembali ke dunia bawah. Yin Mo mencibir, napasnya terkunci di Luming, dan telapak tangannya melayang, dan cakar besar meraih Luming. Pada saat yang sama, 2 Raja Abadi lainnya mengunci Raja Penjahat dan yang lainnya, tidak berbicara omong kosong, berencana untuk meluncurkan pukulan keras untuk sepenuhnya memusnahkan Luming dan yang lainnya. Kaulah yang mati. Luming berbisik dan melambaikan tangannya, Yao Huang yang diberikan oleh Yao Huang muncul dan terbang ke depan. Seperti pedang peri hijau zamrud, dengan sedikit kilatan, pedang itu membelah telapak tangan Yin Mo, dan kemudian menebas ke arah tubuh Yin Mo. Kantong. Yin Mo bahkan tidak bereaksi, dia terbelah 2 oleh dedaunan, dan jiwa peri dimusnahkan dalam sekejap. Generasi Raja Abadi yang bermartabat baru saja dihancurkan dan dibunuh. Setengah langkah nafas alam semesta, kita berada di tengah-tengahnya, jadi cepatlah. 7 Raja Abadi yang berubah meraung dan melarikan diri dengan liar. Namun, Yao Ye menyusulnya dalam sekejap, dan menebas. Menghadapi krisis, orang ini meraung histeris, membakar kekuatan abadi, dan mencoba yang terbaik untuk bersaing. Tapi kekuatan serangan dari bagian Yao Ye ini sebanding dengan Raja Abadi Puncak, bukan apa yang bisa dia lawan. Yao Ye ditebang, dan orang ini terbelah 2. Namun, orang ini tidak mati. Vitalitas 7 Raja Abadi yang ditransformasikan terlalu kuat. Bahkan jika ada celah antara kekuatan Raja Abadi Puncak, tidak sesederhana itu untuk membunuhnya. Kedua tubuhnya juga melarikan diri dengan panik. Adapun orang lain di dunia bawah, jiwa mereka semua hilang dan melarikan diri ke segala arah. Hentikan mereka. Raja Penjahat berteriak, ingin menghentikan penguasa dunia bawah. Tapi tanpa dia, Yao Ye sudah pindah duluan. Daun ramping bergetar sedikit, dan langit penuh dengan energi pedang. Semua makhluk abadi di dunia bawah terselubung di dalamnya, termasuk 7 Raja Abadi Transfigurasi yang terluka parah. Engah-engah. Abadi sejati itu tidak memiliki perlawanan sama sekali, mereka ditusuk oleh pedang Qi, jiwa abadi mati, dan mereka jatuh di tempat. Namun, Luming sengaja tetap hidup, jadi meskipun salah satu abadi sejati ditusuk oleh Jian Qi, dia tidak mati. Penjahat Wang mengetahuinya dengan baik, dan dengan tangan yang besar, dia menggenggam keabadian sejati yang terluka parah di tangannya. Pada saat yang sama, 2 Raja Abadi yang tersisa, yang lebih lemah dari mereka, juga langsung dibunuh oleh aura pedang, dan hanya Raja Abadi yang berubah 7 yang mengeluarkan raungan putus asa, dengan putus asa melawan. Tetapi sebagian besar aura pedang, seperti badai, bergegas menuju orang ini dan menyelimuti orang ini.
Setelah beberapa teriakan yang tidak mau, 7 Raja Abadi yang berubah benar-benar dicekik, tubuh abadi hancur, dan jiwa abadi mati. Pada titik ini, 12 Tuan Abadi, 3 Raja Abadi, dan 9 abadi sejati dari dunia bawah yang menyerang, hanya satu abadi sejati yang ditangkap hidup-hidup, dan yang lainnya jatuh. Kemudian, Luming dan yang lainnya mengambil tindakan berulang kali untuk mengumpulkan semua mayat dan darah makhluk abadi ini. Ke-11 makhluk abadi, termasuk 3 Raja Abadi, benar-benar menghasilkan banyak uang. Berapa banyak darah abadi yang bisa dimurnikan ini? Berapa banyak harta yang bisa diambil? Dan berapa banyak harta yang ada di cincin penyimpanan orang-orang ini? Sumber daya ini cukup untuk digunakan alam semesta yang besar untuk sementara waktu. Tentu saja, yang paling berharga dari mereka adalah milik para prajurit peri. Meskipun prajurit abadi jarang, makhluk abadi di dunia bawah ini, yang berani menyerang dan membunuh di bawah sinar matahari, tidak diragukan lagi adalah elit, dan masing-masing dari mereka memiliki prajurit abadi. Setidaknya ada 12 tentara peri, dan bahkan lebih. Pembangkit tenaga listrik kelas Raja Abadi mungkin memiliki lebih dari satu prajurit abadi. Sekarang, peri sejati dari alam semesta prasejarah dapat memiliki satu prajurit peri dengan tangan. Ini juga beruntung memiliki sepotong Yao Ye yang diberikan oleh Kaisar Yao, jika tidak, akan sangat sulit untuk membunuh tuan-tuan ini di dunia bawah. Raja Abadi yang kuat, terutama 7 Raja Abadi yang berubah, sangat sulit untuk dibunuh, dan mereka melarikan diri dengan satu hati, dan 8 Raja Abadi yang berubah mungkin tidak dapat tinggal. Sepotong Yao Ye itu melayang di udara, dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang. Benar saja, itu hanya bisa digunakan sekali. Pergi, ayo kembali ke Hong Huang. Penjahat Wangsi tersenyum dan dalam suasana hati yang baik, dengan lambaian tangannya, semua orang kembali ke hutan belantara. Kemudian dihitung semua piala. 14 tentara peri penuh. Di antara mereka ada 2 Raja Abadi, dengan 2 tentara abadi. Luming, kali ini semua kreditmu. Kamu bisa mengambil tentara peri ini. Penjahat Wang melambaikan tangannya. Tidak, tidak, apa yang harus saya lakukan dengan begitu banyak prajurit abadi? Saya hanya membutuhkan tombak itu, dan prajurit abadi lainnya, mari kita bagikan dengan para pendahulu. Luming melambaikan tangannya lagi dan lagi, hanya mengambil satu tombak. Ini adalah tombak hitam panjang yang sangat berat dan berat, disebut tombak hitam dan penuh dengan udara dingin, karena telah digunakan oleh penguasa dunia bawah untuk waktu yang lama. Ini tidak penting, selama Luming memurnikannya, udara dingin ini akan dihilangkan. Raja manusia kecil tidak banyak bicara, dia juga tahu bahwa prajurit abadi akan cukup, dan lebih banyak lagi tidak akan berguna, tetapi sekarang ini adalah periode khusus, dan itu dapat sangat meningkatkan kekuatan jika didistribusikan ke semua orang. Yang abadi. Setelah itu, semua orang fokus pada peri dunia bawah yang terluka parah. Berapa banyak dari kalian yang memasuki Yangjian kali ini? Apakah kalian satu-satunya tim, atau ada tim lain? Xiao Renwang bertanya dengan dingin. Kamu tidak ingin tahu rahasia apapun dari mulutku? Aku tidak tahu sepatah kata pun, dan kamu bahkan tidak ingin mencari jiwa periku. Selama kamu menggerakkan jiwa periku akan secara otomatis meledak. Lakukan sesegera mungkin. Dunia bawah adalah yang abadi dengan wajah kesal, menatap semua orang tanpa rasa takut. Semua orang mengerutkan kening, orang ini tidak mengatakan apa-apa, dan sangat sulit bagi mereka untuk menanganinya. Senior, saya pikir lebih baik memberikan orang ini kepada wakil kepala Yangting. Mereka mungkin punya cara untuk mendapatkan beberapa rahasia dari orang ini. Kata Luming. Smuggle, kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku, bunuh aku. Mendengar bahwa dia akan menyerahkannya kepada wakil ketua pengadilan Yangting, peri sejati dari alam yin akhirnya panik dan meraung dengan panik. Diam, berisik. Penjahat Wang meraih orang itu di udara, meraih orang itu, dan kemudian kekuatan abadi mengalir keluar, dan orang itu disegel dengan erat, dan kemudian diserahkan kepada Luming. 5524. Xiao Renwang dan yang lainnya terus duduk dalam kesulitan, sementara Luming dan Taisan mengambil keabadian sejati dari dunia yin, mulai dari saluran kekacauan dan kembali ke medan perang dua dunia. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke pasukan sayap kanan dan bertemu Kaisar Semut. Mereka berbicara tentang proses perjalanan ini dan proses membunuh 11 tuan abadi di dunia bawah. Pada saat yang sama, Luming kembali. Tanda abadi dari 11 tuan abadi di dunia bawah yang telah disegel. Tanda abadi ini diambil dari mayat 11 makhluk abadi dan digunakan sebagai bukti. Setelah mendengarkan mereka, Kaisar Semut dan yang lainnya terkejut, dan pada saat yang sama menunjukkan sedikit kemarahan. Shen Yin tahu bahwa tanah prasejarah mungkin berbahaya, jadi dia tidak mengirim satu orang, karena takut sengaja melakukannya, dia harus dihukum dengan menetapkan pendahulu dan tanah berbahaya. Kaisar Semut berkata dengan dingin. Shen Yin harus dihukum, tetapi yang paling mendesak adalah mengetahui dari orang ini bahwa tidak ada tim kedua di dunia bawah.
Yang lainnya adalah jalan utama dari wakil pengadilan. Ya, kita seharusnya bisa mencari sesuatu tanpa melukai jiwa perinya. Kaisar Semut berkata, setelah selesai berbicara, Kaisar Semut memandang Luming dan berkata, Luming, kali ini kamu telah memberikan kontribusi yang besar, aku akan mencatatnya dengan jujur. Tersesat, Anda di sini, tunggu berita kami. Setelah Kaisar Semut selesai berbicara, dia dan beberapa wakil ketua pengadilan pergi dengan peri dunia bawah yang sebenarnya. Setelah hanya setengah hari, Kaisar Semut dan yang lainnya kembali. Luming, jangan khawatir, kali ini Yingji hanya mengirim satu tim, dengan hanya 12 orang, dan mereka semua telah dibunuh olehmu. Kaisar Semut tersenyum. Jelas, mereka telah mendapatkan banyak. Kemarilah, pergi dan ingat Senyin, aku ingin melihat mengapa dia tidak mengirim seseorang untuk menyelamatkan tanah besar itu. Kaisar Semut memberi perintah. Luming dan Taisan menunggu di sini. Pada hari ketujuh, Raja Abadi Senyin dan yang lainnya bergegas kembali. Setelah melihat Luming, ekspresi mereka sedikit suram. Jelas, dia sudah tahu apa yang terjadi di jalan. Dia agak tidak percaya bahwa orang-orang di dunia bawah benar-benar menyerang Hong Huang. Yang paling penting adalah Luming benar-benar meminta bantuan Kaisar Yao, dan benar-benar memusnahkan para penguasa dunia bawah. Kasihan. Bawahan memberi hormat kepada wakil kepala. Raja Abadi Senyin dan yang lainnya membungkuk dan memberi hormat kepada Kaisar Semut dan yang lainnya. Senyin, apakah kamu tahu dosa? Kaisar Semut minum dengan dingin. Senyin berpura-pura bingung, dan berkata, Kaisar Semut Senior, apa kejahatan generasi muda? Apa kejahatannya? Luming menduga bahwa penguasa dunia bawah mungkin menyerang Hong Huang, mengapa kamu tidak mengirim seseorang untuk menyelamatkan? Kaisar Semut bertanya dengan dingin. Senior, situasi saat itu, generasi muda berpikir bahwa orang-orang dari dunia bawah tidak akan menyerang prasejarah, tetapi ingin menyerang naga terbang, Liu Yu dan beberapa alam semesta besar lainnya. Saya tidak berharap bahwa orang-orang dari dunia bawah akan benar-benar menyerang prasejarah. Ini karena generasi muda membuat kesalahan dalam penilaian, dan senior harus dihukum. Raja Abadi Senyin membungkuk. Penghakiman yang salah, pernyataan kesalahan penilaian yang meremehkan. Saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda tidak mengirimnya sendiri ketika saya pergi untuk meminta bantuan? Apakah Anda ingin dihancurkan? Luming mengejek. Omong kosong, Luming, kamu fitnah, dan hatimu memalukan. Tuhan minum dengan dingin, mata dingin. Kamu, Senyin, yang hatinya terkutuk. Sekarang kita dengan suara bulat di luar, tetapi kamu ingin terlibat dalam pertarungan lubang. Kamu harus dihukum berat. Teriak Luming. Tuhan tersembunyi. Raja Abadi Senyin ingin mengatakannya lagi, Kaisar Semut berteriak, menenangkan Senyin. Luming mengirim seseorang untuk meminta bantuan. Tidak peduli bagaimana Anda menilai, Anda harus mengirim seseorang untuk mendukung Anda. Anda tidak boleh mengirimkannya kepada Anda. Anda egois. Anda harus dihukum berat. Suara acuh tak acuh Kaisar An terdengar, dan cahaya dingin keluar dari matanya, menusuk Senyin. Kantong. Dewa mundur dengan keras dalam bentuk sembunyi-sembunyi, tubuhnya tertusuk oleh cahaya mata Kaisar Semut, dia batuk darah terus-menerus, dan napasnya sedikit lamban. Sial-sial. Senyin meraung dalam hati. Kaisar Semut menghantam fondasinya dengan satu pukulan, dan sulit untuk pulih tanpa tahun yang luar biasa. Raja Abadi ingin berubah, dan persyaratannya sangat menuntut, dia sangat terluka, akan sulit baginya untuk berubah dan menerobos di masa depan. Dia sangat kesal, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Ini hukuman kecil untukmu, mundur. Kaisar Semut melambaikan tangannya. Senyin mengepalkan tinjunya, melirik Luming dengan dingin, berbalik dan terbang. Luming tidak berbicara, dan dia tahu bahwa tidak realistis ingin membunuh Senyin dengan ini. Bagaimanapun, Senyin berasal dari Soul Grid Universe, dan kekuatan Soul Grid Universe secara keseluruhan lebih kuat daripada Immortal Grid Universe. Jika Emperor An membunuh Senyin, itu dapat menyebabkan turbulensi di Angkor. Pada saat ini, berperang melawan dunia Yin, jika pengadilan yang bergolak, itu akan sangat merugikan mereka. Itu sudah sangat adil dan hanya Kaisar Semut yang bisa menghukum Senyin. Jika dia berubah menjadi orang lain, itu mungkin masalah mengubah masalah besar menjadi masalah kecil. Terima kasih, Senior, karena bersikap adil. Luming menggenggam tinjunya. Yah, turun dan istirahatlah. Kaisar Semut melambaikan tangannya. Luming dan Taisan melangkah mundur, kembali ke peta pegunungan dan sungai Taiking, melihat kehidupan jiwa Fei Huang dan yang lainnya, dan dengan kasar menceritakan perjalanannya. Setelah semua orang mendengarkan, mereka juga ketakutan. Kali ini, jika Luming tidak mengundang Kaisar Yao untuk membantu, alam semesta besar akan berada dalam bahaya. Meskipun Raja Penjahat menerobos dan menjadi Raja Abadi, dia tidak bisa menjadi lawan Raja Abadi 7 perubahan. Namun, Luming selalu merasa bahwa Kaisar Yao dapat membantu, bukan sepenuhnya karena dia.
Dia memiliki perasaan bahwa Kaisar Yao tidak ingin pendahulunya dimusnahkan, bahkan jika seseorang meminta bantuan, Kaisar Yao mungkin akan membantu. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan beberapa tentara peri dan membagikannya kepada Fei Huang dan yang lainnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Segera setelah itu, Kaisar Semut menemukan Lu Ming lagi dan berkata bahwa dia ingin meminjam mayat makhluk abadi di dunia bawah. Makhluk abadi di dunia bawah dibunuh oleh Lu Ming dan yang lainnya. Tentu saja, itu adalah Lu Ming dan piala mereka. Yang lain tidak bisa mengumpulkannya dengan paksa. Lu Ming mengerti bahwa Kaisar Semut ingin menggunakan mayat-mayat itu untuk menyerang dunia bawah, dan Lu Ming tentu saja tidak akan setuju. Dia kembali ke hutan belantara dan mengambil mayat makhluk abadi di dunia bawah. Selanjutnya, Kaisar Semut mengirim seseorang untuk mengeluarkan mayat itu di depan umum dan menunjukkannya kepada makhluk-makhluk di dunia bawah. Benar saja, makhluk-makhluk di dunia bawah sangat marah sehingga mereka juga dipukul dengan keras. Itu awalnya dikirim untuk menyerang Yang Jian dan ingin menyerang Yang Jian, tetapi dia tidak berharap seluruh pasukan dihancurkan. 3 Raja Peri sudah mati. Itu adalah Raja Peri. Melihat alam semesta yang luas, mereka semua adalah tokoh teratas. Tidak banyak di seluruh alam semesta. 3 dari mereka mati sekaligus, dan kerugiannya sangat besar. Tujuannya tercapai, mayat makhluk abadi di dunia bawah dikembalikan ke alam semesta prasejarah. Kedua medan perang kembali ke ritme mereka sebelumnya, saling berhadapan, dan sulit untuk benar-benar membedakan kemenangan atau kekalahan. Situasi yang dihadapi oleh 2 tentara lainnya serupa. Lagi pula, tidak ada banyak perbedaan antara kekuatan Yin dan Yang, dan tidak ada situasi khusus, tidak realistis untuk ingin menentukan pemenang atau pecundang dengan cepat. Waktu berlalu dengan cepat, 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Belum ada berita dari Tang Feng dan yang lainnya, Lu Ming, Fei Huang, dan lainnya, hati mereka semakin berat. Selama bertahun-tahun, Tang Feng belum mendengar kabar darinya, mungkinkah itu kecelakaan? Menyusup ke interior lawan, menyerang dan membunuh alam semesta besar dunia bawah, ada banyak bahaya. Misalnya, para master di dunia bawah bertemu dengan Lu Ming dan seluruh pasukan dihancurkan. Tang Feng dan yang lainnya pasti akan terkejut. Tapi sekarang, mereka tidak bisa memasuki dunia bawah untuk mencari, mereka hanya bisa menunggu dengan pasif. 5525. Segera, lebih dari 9000 tahun berlalu. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika Lu Ming tidak berperang, dia fokus pada kultivasi, dan dia meningkat pesat dalam semua aspek. Teknik memotong 3 mayat, sutra abadi yang tidak bisa dihancurkan, dan sutra kekosongan Wan Yu memiliki semuanya. Membuat kemajuan besar. Selain itu, setelah bertahun-tahun berkultivasi, makna mendalam dalam tubuh juga telah berkembang pesat, hampir mencapai batas kekuatan abadi tubuh dan jiwa abadi. Selanjutnya, jika tidak ada transformasi, akan sulit untuk terus memperkuat dan meningkatkan. Orang biasa akan memfokuskan sebagian besar energi mereka pada transformasi dan menghabiskan waktu lama mencari peluang untuk transformasi. Namun, ada obat peri di tubuh Lu Ming, yang diperolehnya dari tempat rahasia reinkarnasi. Obat abadi sangat langka, tetapi itu membantu makhluk abadi sejati untuk berubah. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah mengumpulkan cairan obat abadi, hanya untuk menggunakannya selama transformasi, dan sekarang akhirnya berguna. Lu Ming mengeluarkan setetes cairan obat abadi, menelannya, dan memurnikannya dengan tenang. Cairan obat abadi berubah menjadi energi yang mengepul, mengalir ke seluruh tubuh, dan kemudian terakumulasi di kedalaman tubuh, jiwa, dan kekuatan abadi. Kemudian, tetes kedua obat cair, tetes ketiga. Kekuatan obat Immortal Medicine relatif ringan, tidak mendominasi seperti Chaos Liquid, jadi butuh waktu lama untuk menumpuk kali ini. Butuh 3 tahun penuh bagi Lu Ming untuk menangkap peluang transformasi. Gemuruh. Baik tubuh peri dan jiwa perinya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, meledak dalam sekejap, seolah-olah mereka diubah menjadi partikel terkecil, tetapi mereka direorganisasi dalam sekejap, melangkah ke dunia baru dan level baru. Pada saat yang sama, dengan gerakan pikirannya, makna mendalam dalam kekacauan mulai menyatu dengan tubuh. Kali ini, setiap tubuh menggabungkan bukan 9 jenis misteri, tetapi 18 jenis. Ini telah 2 kali lipat dari pertama kali diubah. Dengan cara ini, di masing-masing dari 3 tubuh Lu Ming, 36 pujian digabungkan. 36 jenis makna mendalam terjalin satu sama lain seperti meridian kecil, yang membentuk di mana-mana di tubuh, termasuk daging dan darah, tulang dan organ dalam, serta jiwa abadi. Lu Ming merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan, sangat kuat. Akhirnya berhasil menangkap bola. Lu Ming tersenyum. Karena bola telah menyempurnakan komponen prajurit abadi, itu telah membuat kemajuan pesat. Sejak ribuan tahun yang lalu, ia menyelesaikan transformasi kedua. Saya khawatir itu tidak akan lama sebelum transformasi ketiga. Kecepatannya adalah hanya menakutkan. Faktanya, kecepatan kemajuan Lu Ming sudah cukup mencengangkan.
Terima kasih kepada Chaos Liquid dan Immortal Medicine. Kedua harta ini sangat langka, dan sangat sedikit yang bisa memilikinya. Tapi karena itu, memiliki Chaos Liquid dan Immortal Medicine mungkin tidak bisa berubah dengan mulus. Bagaimanapun, Chaos Liquid dan Immortal Medicine hanya dapat memainkan peran pendukung. Apakah itu dapat diubah dan apakah itu dapat secara akurat menangkap peluang transformasi tergantung pada orang dan bakat. Mendukung harta hanya dapat meningkatkan peluang keberhasilan. Kemampuan Luming untuk menerobos begitu cepat juga terkait dengan bakatnya sendiri. Saya khawatir akan lebih sulit untuk menerobos nanti, dan itu akan memakan waktu lebih lama. Luming termenung. Dibutuhkan waktu tersingkat dari ambang memasuki keabadian sejati hingga menjadi keabadian sejati. Karena proses ini, jumlah makna mendalam dalam tubuh adalah yang paling sedikit. Ini akan memakan waktu lebih lama, dan transformasi akan menjadi semakin sulit. Selain itu, Luming telah menggunakan cairan kekacauan dan obat abadi. Jika digunakan nanti, efeknya kecil. Jika tidak ada harta lain, mereka harus mengumpulkannya secara perlahan. Secara bertahap menangkap peluang lawan akan memakan waktu. Lebih banyak waktu. Beberapa tahun kemudian, sudah waktunya untuk rotasi. Dalam kesulitan, San Tua dan yang lainnya datang untuk memutar Luming dan mereka. Menurut aturan, selama Anda berada di medan perang selama 10.000 tahun, Anda dapat berputar dengan orang lain, dan mereka kembali untuk beristirahat. Namun, Anda juga dapat memilih untuk tetap tinggal. Seperti Fei Huang dan Soul Life memilih untuk tetap berada di medan perang. Luming memilih untuk meninggalkan medan perang sementara karena ada sesuatu yang bisa dia lakukan ketika waktunya sudah matang. Yaitu menjadi buah yang abadi dan membantu orang tuanya menjadi abadi. Di masa lalu, basis kultivasinya masih lemah, dan dia takut orang tuanya akan mengalami kecelakaan saat mengambil Cheng Xian Duo. Dia hampir tidak bisa melindunginya. Sekarang dia telah mencapai tingkat keabadian sejati yang kedua. Bahkan jika ada kecelakaan, dia mampu melindunginya. Mengucapkan selamat tinggal pada Fei Huang dan yang lainnya, Luming kembali ke alam semesta prasejarah. Total 9 buah abadi, siapa yang harus saya berikan? Luming memikirkannya. Tidak banyak buah untuk menjadi abadi, dan tentu saja bukan bagian semua orang. Luming akan memberikannya kepada orang yang paling dekat dengannya, dan dia harus memiliki bakat yang tidak mencukupi dan sulit untuk menjadi abadi sendiri. Misalnya, orang tuanya, serta 2 muridnya yang terdaftar, Huachi dan Pangxi, orang-orang ini sama sekali tidak mungkin menjadi abadi, perbedaan bakatnya terlalu jauh. Lainnya seperti Xia Jiuyang, Yan Kuangpu, Xie Luan, putranya Lu Shen Huang, cucu perempuan Lu Qi, dan 2 murid langsung Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli, semuanya cukup berbakat. Dengan bantuan sumber dayanya yang besar, dimungkinkan untuk mengandalkan mereka menjadi peri sendiri. Tapi itu hanya mungkin, prosesnya masih penuh dengan krisis, dan kemungkinan gagal juga besar. Lagi pula, sangat mudah untuk membuktikan Tao menjadi abadi. Karena itu, pembagian 9 buah abadi membuat pusing. Luming memikirkannya, tetapi tidak tahu untuk siapa. Orang tuanya pasti menginginkan 2, dan keegoisannya, putra, menantu dan cucunya, tentu saja menginginkan mereka. Tetapi dengan temperamen cucu Lu Qi, saya khawatir dia tidak akan menerimanya. Akhirnya, Luming memutuskan untuk mengumpulkan semua orang untuk berdiskusi dan membiarkan mereka memutuskan sendiri. Segera, dengan pengecualian orang tua Luming, kenalan lain yang telah mengikuti Luming sejak kecil, semua berkumpul bersama. Xia Jiuyang, Yan Gila, Xie Luan, Del, semuanya ada di sana. Selama bertahun-tahun, mereka telah berkultivasi di alam semesta primordial, ditambah dengan sumber daya besar yang diberikan oleh Luming, dan kemajuannya sangat pesat. Seperti Xia Jiuyang, murid gila Yan, Xie Luan beberapa orang, semua melangkah ke keadaan semula. Kecepatan ini bisa dikatakan sangat cepat. Ada banyak alasan untuk sumber daya, dan satu lagi adalah bakat mereka. Di dunia kecil, di bawah kondisi yang keras seperti itu, mereka dapat menjadi yang terbaik. Secara alami, bakat mereka tidak akan buruk. Setelah datang ke dunia besar dan alam semesta prasejarah, bakat yang menakutkan secara bertahap muncul, bahkan melampaui makhluk dari banyak ras di dunia besar. Terutama ketika mereka berlatih di bawah gulungan suci Sengki sepanjang waktu, fisik dan garis keturunan mereka perlahan berubah, menjadi lebih kuat dan lebih berbakat. Fakta bahwa Little Thousand World sebelumnya tidak manusiawi, dan kemajuannya secara bertahap tidak dapat mengikuti. Luming mengatakan keseluruhan cerita lagi. Luming, saya tidak ingin menjadi buah abadi. Tujuan saya adalah mengejar kebahagiaan dalam proses latihan. Setiap langkah peningkatan dapat membawa kepuasan besar. Maka saya lebih baik mati di bawah perampokan abadi. Xia Jiuyang adalah yang pertama berbicara. Aku juga, tidak harus, aku ingin menjadi peri dengan kekuatanku sendiri. Yan yang fanatik juga terus berbicara. Luming, aku juga tidak membutuhkannya. Kamu dapat menggunakan Cheng Xiangwo pada orang yang kamu cintai. Xie Luan sedang berbicara.
Tuan, saya tidak membutuhkannya. Saya juga tidak. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli juga berbicara satu demi satu. Kemudian, beberapa orang lain juga mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkannya. 5526. Banyak orang mengatakan mereka tidak membutuhkannya. Mereka tahu betul bahwa buah abadi jelas merupakan harta langka di dunia, dan seseorang dapat membuat makhluk membuktikan Dao menjadi abadi. Efek semacam ini benar-benar luar biasa. Itu sangat berharga dan jumlahnya terbatas, bahkan jika beberapa orang menginginkannya, tidak mudah untuk membicarakannya. Bagaimanapun, Luming memiliki kerabatnya sendiri. Yah, Xiaorou, Huachi, Pangxi, Cheng Xianguo, aku akan menggunakannya untukmu. Akhirnya, Luming membuat keputusan untuk membagikan 9 buah abadi. Kedua orang tuanya, Zhuang Xiaoshan, Zhuang Xiaorou, Huachi, Pangxi, dan menantu perempuannya Muan Xuan, jadi mereka pergi 7. Luming berencana untuk menyimpan 2 cadangan, di masa depan untuk melihat siapa yang benar-benar tidak memiliki harapan untuk menjadi abadi melalui bencana, dan kemudian menggunakannya pada siapa. Adapun Lu Shen Huang, dia tidak berencana menggunakannya untuknya. Lu Shen Huang cukup berbakat, bisa dikatakan top notch, tetapi setelah dia menikah, temperamennya melemah, dan Luming berencana memaksanya untuk memaksanya. Anda lihat, menantu Anda telah menjadi abadi, apakah Anda masih bekerja keras? Segera, semua orang bubar, hanya yang terpilih yang tinggal. Siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Luming bertanya. Tuan, biarkan aku datang dulu. Zhuang Xiaoshan melangkah keluar. Bukannya dia serakah berpikir untuk menjadi abadi sesegera mungkin, tetapi upaya pertama, yang pasti agak berisiko. Bagaimanapun, menjadi buah abadi dapat membantu orang lain menjadi abadi. Itu hanya legenda yang telah saya lihat sangat beberapa orang. Oke, yakinlah, aku akan menjagamu sebagai guru. Luming mengangguk, lalu mengeluarkan buah abadi. Zhuang Xiaoshan mengambilnya, dan memakannya gigitan demi gigitan. Akar buah abadi kuat dan abadi, tetapi dagingnya lembut dan meleleh di mulut, dan segera satu buah abadi ditelan oleh Zhuang Xiaoshan. Zhuang Xiaoshan dipenuhi dengan sinar matahari yang menyilaukan, dan sinar matahari yang tak berujung menyelimuti Zhuang Xiaoshan, dan akhirnya membentuk kepompong ringan. Luming menatapnya sesaat, dan jika terjadi kecelakaan, dia akan segera mengambil tindakan. Namun, semuanya berjalan dengan baik tanpa pengecualian. Sebulan kemudian, cahaya lightsaber di tubuh Zhuang Xiaoshan meredup, dan kemudian semua itu dihirup oleh Zhuang Xiaoshan ke dalam tubuhnya. Ledakan. Napas yang kuat menyebar dari Zhuang Xiaoshan, yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Nafas keabadian abadi, kuat tetapi tidak tersebar. Benar-benar abadi. Ini sukses. Luming sangat gembira. Sepertinya dia terlalu khawatir, dan tidak ada kecelakaan selama periode ini. Kekuatan ini. Zhuang Xiaoshan juga dikejutkan oleh kekuatannya sendiri, merasakan keadaan yang luar biasa, dan curiga dalam mimpinya. Xiaoshan, kamu menembakku, jangan simpan, cobalah yang terbaik untuk mencoba. Luming berkata kepada Zhuang Xiaoshan. Bagus gelombang. Zhuang Xiaoshan mengangguk. Dia tahu bahwa tingkat kultivasi Luming telah mencapai tingkat yang luar biasa sejak lama. Itu bukan sesuatu yang bisa dia sakiti. Dia membuat tembakan penuh ke arah Luming. Luming melambaikan tangannya secara acak untuk memblokir serangan Zhuang Xiaoshan. NS. Tentu saja, sangat lemah. Luming berkata dalam hati. Kekuatan serangan Zhuang Xiaoshan barusan, belum lagi keabadian sejati, bahkan jika itu lebih rendah dari 9 kesengsaraan kuasi abadi, itu setara dengan 8 kesengsaraan kuasi abadi. Tentu saja, ini karena Zhuang Xiaoshan baru saja memakan buah menjadi abadi, dan dia tidak dapat mengendalikan kekuatannya sendiri dengan baik. Saat dia menjadi semakin mahir dalam memanipulasi kekuatannya sendiri di masa depan, dia akan dapat menggunakan kekuatannya. Dari 9 kesengsaraan kuasi abadi, pasti tidak ada masalah. Di masa depan, mungkin setelah berlatih sutra abadi dan teknik abadi, dia dapat mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat, melampaui 9 kesengsaraan kuasi abadi yang umum. Tapi itu saja dibandingkan dengan makhluk abadi yang ingin membuat terobosan sendiri, masih ada celah besar. Intinya, dia telah menjadi abadi, tetapi kekuatan tempurnya sangat lemah, tidak berlebihan untuk menjadi abadi sejati terlemah dalam sejarah. Tapi Luming sudah puas. Nama menjadi buah abadi memang pantas, dan itu bagus untuk keberuntungan, diperkirakan hanya ada satu tanaman di seluruh alam semesta. Hal-hal seperti itu yang bertentangan dengan langit tidak dapat muncul secara berkelompok. Selanjutnya, yang lain akan mengambilnya satu persatu, dan semua akan menjadi abadi. Tentu saja, mereka semua adalah makhluk surgawi sejati yang paling lemah, dan mereka belum banyak meningkatkan kekuatan keseluruhan alam semesta primordial. Pada akhirnya, Luming menemukan orang tuanya dan memintanya Li Ping dan Lu Yuntian untuk juga melayani sebagai abadi, dan semua menjadi abadi.
Setelah itu, Luming terus tinggal di alam semesta primordial, secara pribadi memasang tripod surgawi dengan ether, memurnikan darah beberapa makhluk surgawi sejati, menghilangkan beberapa zat berbahaya, dan menyerahkannya kepada Xian Yanxing, Qiu Yue, dan lainnya. Ada juga banyak sumber daya lainnya. Selama periode waktu ini, ia memperoleh banyak cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh keabadian sejati, dan sumber daya di dalamnya ditumpuk seperti gunung, seperti tentara kuasi abadi, obat-obatan kuasi abadi, kristal jiwa, dan banyak surgawi berharga lainnya. Bahan dan harta bumi. Xian Yanxing dan yang lainnya dapat dikatakan bersenjata lengkap. Hanya Xian Yanxing dan yang lainnya, secara alami tidak dapat menggunakan begitu banyak sumber daya, dan beberapa bibit bagus lainnya di alam semesta primordial, beberapa tokoh Tianjiao, juga telah mengalokasikan banyak sumber daya. Dengan dukungan sumber daya ini, diyakini bahwa sejumlah besar master akan segera muncul di alam semesta besar. Luming tinggal jauh di alam semesta prasejarah selama beberapa dekade. Selama periode itu, saya secara alami menemani Xian Yanxing, Qiu Yue, Mulan, dan yang lainnya untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Jangan tanya apa yang kamu lakukan di sini, setiap kali Luming tinggal bersama para gadis, apakah itu hanya mengobrol. Puluhan tahun kemudian, Luming berencana meninggalkan Hong Huang dan pergi ke medan perang abadi. Itu benar, Luming berencana untuk pergi ke medan perang tingkat peri, yang dikelilingi oleh kekacauan, dan berlatih di sana akan lebih bermanfaat bagi Luming. Pada saat yang sama, Luming juga ingin menjelajahi medan perang tingkat peri. Hari ini, penguasa alam Yin dan yang semuanya terkonsentrasi di medan perang dua alam, hampir tidak ada makhluk di medan perang peringkat abadi, hanya untuk melihatnya. Tentu saja, untuk pergi ke medan perang tingkat peri, satu hal lagi diperlukan, dan itu adalah harta isolasi dan deduksi. Saat ini, hampir tidak ada makhluk di medan perang tingkat peri, tetapi sulit untuk menjamin beberapa kemampuan hebat dari dua dunia, seperti alam semesta setengah langkah. Mereka juga akan mengarahkan pandangan mereka ke tanah yang luas. Sekali mereka menginjak tanah itu, mereka dapat disimpulkan. Oleh karena itu, perlu untuk mengisolasi harta yang ditarik untuk menutupi dirinya sendiri. Sebelumnya, dengan bantuan Yao Huang, 12 tuan abadi di dunia bawah terbunuh, dan orang-orang ini semua membawa harta yang diperoleh dari isolasi. Tetapi harta karun yang diisolasi dan dideduksi ini semuanya disempurnakan oleh yang kuat di dunia bawah. Membawa harta karun ini ke medan perang tingkat peri tidak hanya tidak akan diisolasi dari deduksi, tetapi juga seperti suar yang dapat dengan mudah ditemukan oleh orang-orang di dunia bawah. Ketika seorang raja abadi dikirim ke sana, Luming kedinginan. Oleh karena itu, Luming telah menyerahkan lebih dari selusin harta yang diisolasi dan disimpulkan kepada Yang Ting dan menukarnya dengan eksploitasi militer. Hari ini, Luming berencana untuk pergi ke Yang Ting dan menggunakan eksploitasi militernya untuk menukar harta isolasi dan pengurangan yang dibuat oleh Yang Ting. Luming berangkat, datang ke Yang Ting, dan menemukan tempat untuk pertukaran. Ternyata Yang Ting memang memiliki harta yang dapat ditukar dengan isolasi dan pengurangan, tetapi jumlah eksploitasi militer yang dibutuhkan sangat mencengangkan. Untungnya, Luming memiliki cukup eksploitasi tempur di tubuhnya sekarang. Setelah membayar 300.000 eksploitasi tempur, ia berhasil ditukar dengan formasi. Selama Anda mendesak formasi ini pada tubuh Anda dapat mengisolasi deduksi. Selain itu, Luming ingin menukar beberapa alabaster surgawi, tetapi diberitahu bahwa tidak ada alabaster surgawi di Yang Ting. Chaos Liquid memang ada, dan eksploitasi tempur yang dibutuhkan juga sangat tinggi. 5.527. Pada akhirnya, Luming menukar sebagian besar eksploitasi tempurnya menjadi Chaos Liquid dan Xiansu Stone. Batu Xiansu dapat digunakan untuk memahami Xiansu, sedangkan untuk Chaos Liquid, meskipun tidak berpengaruh pada Luming, dapat digunakan oleh orang lain. Lagi pula, apa yang disebut eksploitasi militer semuanya imajiner, jika suatu hari Yang Ting tidak ada lagi, eksploitasi militer ini juga tidak akan ada artinya. Hanya ketika diganti dengan hal yang nyata, itu lebih nyata. Setelah pertukaran selesai, Luming berangkat ke medan perang abadi. Kali ini, setelah Luming memasuki medan perang tingkat peri, dia muncul langsung di medan perang tempat peri sejati berada. Dia segera mendesak formasi untuk menutupi dan mengisolasi dirinya dari pemotongan. Bola tetap di pergelangan tangannya, selama itu tidak meninggalkannya terlalu jauh, itu akan diselimuti oleh barisan, mengisolasi permainan bersama. Mari kita lihat medan perang Sun Xian terlebih dahulu untuk melihat apakah pintu masuk ke tanah rahasia reinkarnasi masih ada. Pikir Luming. Pada awalnya, reinkarnasi kelas Raja Peri yang mengerikan muncul di tanah rahasia reinkarnasi. Semua orang mundur. Setelah itu, sebagian besar Raja Peri ada di dalamnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu apakah pintu masuk ke tempat rahasia reinkarnasi masih ada. Secara umum, pintu masuk ke tempat rahasia reinkarnasi tidak akan bertahan selama itu, dan akan menghilang ketika waktunya habis. Tapi Luming masih ingin melihatnya. Bagaimanapun,
dia telah berjanji pada Samsara yang merosot di dalam pintu, untuk membantunya menyingkirkan racun reinkarnasi, dan pihak lain juga berjanji untuk memberinya tombak jari yang lengkap. Kitab Surgawi. Itu adalah dongeng jalan senjata teratas, Luming tidak ingin melewatkannya. Kecepatan Luming mencengangkan sekarang. Segera setelah itu, dia datang ke pintu masuk ke tempat rahasia reinkarnasi. Sayangnya, pintu masuk sudah lama menghilang, dan tidak ada seorang pun di sini. Sepertinya kitab suci yang mengacu pada sihir tombak sangat sulit didapat. Luming menggelengkan kepalanya sedikit, berbalik untuk pergi, dan kembali ke medan perang dewa sejati. Medan perang abadi sejati sangat luas, dan saya tidak tahu seberapa luasnya. Dibandingkan dengan medan perang kuasi abadi, wilayahnya lebih dari puluhan kali lebih besar. Luming memilih untuk pergi ke utara, tidak ada seorang pun di jalan, juga tidak menemukan bangunan seperti kota. Medan perang abadi sejati benar-benar berbeda dari medan perang kuasi abadi. Di masa lalu, ketika makhluk dari medan perang tingkat peri masih hidup di tanah ini, sumber bencana guntur sudah ada. Oleh karena itu, di bawah keabadian sejati, sulit untuk datang ke medan perang abadi sejati. Adapun makhluk abadi yang sebenarnya, bahkan di era itu hanya sebagian kecil, tidak banyak makhluk abadi dari setiap ras, jadi secara alami tidak mungkin untuk membangun sebuah kota. Makhluk abadi yang berlatih di medan perang abadi sejati memilih untuk membangun rumah gua di tempat-tempat rahasia, biasanya mundur di rumah gua, atau mengunjungi 3 atau 5 teman untuk membahas keabadian bersama. Sangat jarang seluruh kelompok etnis seperti klan Wanlian dapat hidup di medan perang abadi sejati. Oleh karena itu, setelah makhluk dari medan perang tingkat peri menghilang, sejumlah besar gua keluarga peri tertinggal. Keabadian sejati dari 2 alam yin dan yang saling berburu di medan perang keabadian sejati sambil mencari rumah gua abadi itu. Saat ini, sebagian besar prajurit abadi dan kitab suci abadi laut semesta diperoleh dari rumah-rumah abadi ini, dan sebagian kecil diperoleh dari kekacauan. Hari ini, tanah yang luas ini kosong, dan semua makhluk abadi telah pergi. Gemuruh. Setelah Luming terbang sebentar, Guntur tiba-tiba muncul di langit dan menyerang Luming. Perampokan petir. Hati Luming tergerak. Sumber kesusahan Guntur mencakup medan perang abadi sejati, dan ketika Anda datang ke tanah ini, Anda akan diserang oleh sumber kesusahan Guntur. Untuk kuasi abadi, itu secara alami sangat berbahaya, tetapi untuk abadi sejati, itu bukan apa-apa. Kesengsaraan Guntur bahkan lebih kuat dari kesengsaraan Guntur ke-9, tetapi bagi Luming, itu hanya menggelitik. Bum bum bum. Guntur dan kilat lebih kuat dari yang lain, dan mereka terus menabrak tubuh Luming. Tidak hanya tidak membahayakan Luming, tetapi malah membantunya meredam jiwa abadi, bahkan meredam makna mendalam, membuat makna mendalam lebih kuat. Setelah beberapa saat, perampokan Guntur menghilang, dan Luming melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, dia menemukan Xianjia Dongfu pertama. Sangat disayangkan bahwa Xianjia Dongfu ini telah dieksplorasi sejak lama, dan tidak ada apa-apa di dalamnya, tidak ada yang tersisa. Setelah mencari beberapa saat, tidak ada yang ditemukan. Luming tidak peduli, dia sudah bersiap untuk itu. Bagaimanapun, keabadian sejati dari 2 alam yin dan yang telah berjuang bertahun-tahun tanpa akhir dan menjelajahi tahun-tahun tanpa akhir di medan perang keabadian sejati. Sebagian besar Xianjia Dongfu di negeri ini telah dieksplorasi. Kalaupun masih sedikit yang belum tereksplor, tempat-tempat tersembunyi sangat sedikit. Luming terus berangkat, bergegas tanpa penundaan, sambil berlatih. Dia datang ke sini terutama untuk berkultivasi, dan omong-omong, dia menjelajahi Xianjia Dongfu untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan kesempatan. Tentu saja, dia tidak terlalu menonjol, menyatukan napasnya sepanjang jalan, terbang di ketinggian rendah. Dia bisa masuk ke sini dengan harta yang diperoleh dari isolasi, dan begitu juga orang lain. Meskipun harta isolasi dan deduksi sangat langka, sulit untuk menjamin bahwa orang lain akan mendapatkannya. Mungkin, ada orang lain yang memiliki pemikiran yang sama dengannya, mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa tidak ada seorang pun di medan perang dewa sejati, datang ke sini untuk melihat dengan baik. Jika Anda bertemu dengan Raja Peri dari dunia bawah, Anda akan berada dalam masalah. Untungnya, Luming beruntung dan tidak pernah bertemu orang lain. Dengan cara ini, lebih dari 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, Luming telah menemukan lusinan Xianjia Dongfu, tetapi tanpa kecuali, semuanya telah dieksplorasi, Luming tidak menemukan apapun. Pada hari ini, Luming datang ke pegunungan. Pegunungan ini indah dan indah, saya awalnya berpikir bahwa akan ada Xianjia Dongfu, tetapi setelah melihat-lihat, saya tidak menemukan apapun. Gemuruh. Tiba-tiba, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang. Luming terkejut, berpikir bahwa ada tuan yang bertarung di sini, tetapi segera menemukan bahwa itu tidak. Getaran itu berasal dari bawah tanah, dan itu hanya bergetar sebentar sebelum berhenti. Ada kelainan di bawah tanah. Mata Luming berkedip. Di bawah tanah ini, mungkin ada Xianjia Dongfu. Bola fairway. Luming mengangguk, sangat mungkin.
Umumnya, di luar Xianjia Dongfu, akan ada penjaga formasi. Tetapi jika formasi itu ingin dipertahankan untuk waktu yang lama, itu perlu dipertahankan dan diberkati. Jika tidak ada perawatan terlalu lama, daya akan melemah, atau bahkan runtuh atau runtuh. Luming berspekulasi bahwa kejutan tadi mungkin disebabkan oleh runtuhnya formasi jauh di bawah tanah. Hah! Cahaya abadi memenuhi tubuh Luming, dan dia bergegas langsung ke bumi dan menghilang. Batu-batu di sini tidak sekeras yang ada di rahasia penciptaan, tetapi sekarang kultivasi Luming telah mencapai tingkat keabadian sejati yang kedua, dan dia dapat dengan mudah berjalan ke tanah. Tentu saja, ini adalah medan perang peri sejati, yang ditutupi oleh sumber perampokan guntur sepanjang tahun. Tanahnya tebal dan bebatuannya padat, kuasa Wonderland sangat sulit untuk masuk ke dalam tanah, saya khawatir tidak bisa masuk terlalu dalam. Luming setidaknya menyelam ke kedalaman puluhan ribu mil sebelum akhirnya membuat penemuan. Bola cahaya besar memisahkan bebatuan. Bola cahaya jelas merupakan formasi. Dalam formasi, itu adalah rumah gua. Mata Luming berbinar. Jelas, rumah gua Xianjia ini belum dieksplorasi, itu adalah rumah gua Xianjia baru, tersembunyi puluhan ribu mil di bawah tanah, dan akan sulit bagi Luming untuk menemukannya jika bukan karena guncangan sebelumnya. 5528. Luming mendekati formasi dan melihatnya dengan cermat. Kekuatan formasi ini benar-benar luar biasa, dan teknik formasinya sangat pintar, dapat dilihat bahwa Master Xianjia Dongfu ini jelas merupakan master yang sangat kuat. Luming berspekulasi bahwa itu mungkin Raja Abadi. Namun, setelah waktu yang lama, formasi itu redup, kekuatannya sangat melemah, dan beberapa tempat mulai runtuh. Ada kemungkinan bahwa setelah beberapa saat, seluruh formasi tidak akan mampu mempertahankan keruntuhan total. Luming memindahkan pola Kaisar Raja Iblis, dan formasinya rusak, mudah untuk menemukan terobosan dan memasuki formasi. Dalam formasi, itu adalah gua bawah tanah yang besar. Begitu Luming masuk, hatinya terguncang. Sebab, di tengah goa, ada sosok yang sedang duduk bersila. Ini adalah pria parubaya dengan sosok kekar, matanya tertutup, tanpa napas sedikitpun. Luming Xianzi melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang ini tidak memiliki nafas kehidupan, dan dia tidak tahu berapa tahun dia telah jatuh. Dia mengenakan satu set baju besi pertempuran Qian, tapi baju besi itu compang camping, dan bekas pedang bisa terlihat di atasnya. Dia memegang pedang perang di tangannya, tetapi pedang perang itu diadu dan bobrok. Luming membuat identifikasi yang cermat, dan terkejut menemukan bahwa baju perang dan pedang di tangan pria itu mungkin adalah tentara abadi. Tetapi mereka semua rusak, dan jelas bahwa mereka telah mengalami pertempuran yang luar biasa tragis selama hidupnya. Orang ini bukan penguasa rumah gua ini, kan? Apakah orang ini juga masuk ke sini dari belakang? Luming menebak. Karena, makhluk-makhluk di medan perang tingkat peri, termasuk makhluk-makhluk Dao yang abadi, semuanya telah pergi, dan tidak ada mayat yang tertinggal. Bahkan klan Wanlian hanya bisa meninggalkan sedikit bubuk. Dan orang ini kemungkinan akan mengalami pertarungan tragis di luar, melarikan diri ke sini dengan luka parah, dan akhirnya meninggal karena luka parah dan jatuh di sini. Tunggu, tidak, napas ini, tidak. Luming dengan hati-hati merasakan napas pria parubaya itu. Meskipun orang ini telah jatuh selama bertahun-tahun, kultivasinya terlalu kuat, tubuhnya abadi, darahnya tidak kering, dan dia masih memancarkan aura. Luming menemukan bahwa napas pria parubaya ini sangat mirip dengan ras manusia. Tidak, saya tidak bisa mengatakan serupa, saya hanya bisa mengatakan hal yang sama. Ini jelas ras manusia, terlalu mirip dengan ras manusia prasejarah. Apakah orang ini tuan manusia? Apakah itu master alam semesta prasejarah yang melarikan diri ke sini setelah kekalahannya di tahun-tahun terakhir periode prasejarah? Setelah itu, tatapan Luming tersapu dan melihat bahwa orang ini mengeluarkan sepasang batu giok di tangannya, dengan cincin penyimpanan di jarinya. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, Luming meraih slip batu giok di udara. Saya menyapu kesadaran abadi dan menemukan bahwa ada sebuah paragraf di atasnya, yang direkam oleh pria parubaya di ranjang kematiannya. Tempat ini adalah gua saya, dan mereka yang masuk terikat dengan saya. Kalimat pertama saja sudah membuat hatiku terguncang. Rumah gua ini sebenarnya milik pria parubaya ini, tidak seperti dugaan Luming, pria parubaya itu melarikan diri ke sini setelah terluka. Tetap menonton. Saya adalah Raja Abadi King Lian dari klan Langit Biru. Kali ini langit dan langit kuning semuanya dimusnahkan dan mengepung klan kami. Klan kami berjuang keras, tetapi pada akhirnya, saya dikalahkan. Saya terlalu terluka dan saya tahu saya akan mati. Saya hanya berharap mereka yang mendapatkan harta saya dapat menjaga tubuh saya. Setelah menontonnya, Luming tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Karena ada banyak hal yang terungkap dalam informasi ini. Pertama-tama, klan King Tian. Ras macam apa ini? Alam semesta hari ini, Yin dan Yang, belum pernah mendengar tentang ras ini.
Selain itu, dengan nama Tian, bernama King Tian, itu bersama-sama dikepung oleh suku Chang Tian dan Huang Tian, ini jelas bukan ras medan perang tingkat peri. Karena ketika klan Chang Tian dan klan Huang Tian muncul, makhluk-makhluk di medan perang tingkat peri telah lama punah. Suku King Tian ini mungkin adalah ras yang muncul di belakang, tapi mengapa dikepung oleh suku dua hari? Apa hubungan antara langit biru dan langit kuning? Yang paling penting adalah napas orang ini hampir persis sama dengan ras manusia primordial, apakah ada hubungannya? Juga, mengapa belum pernah mendengar tentang klan King Tian sebelumnya, seolah-olah tidak pernah ada jejak ras ini di alam semesta. Kekuatan klan King Tian yang dapat membuat Chang Tian dan Huang Tian bergabung untuk membunuh, benar-benar menakutkan, ras yang begitu kuat, apa yang tidak akan meninggalkan jejak? Lu Ming merasakan banyak pertanyaan. Sayangnya, Slip Giok tidak memberinya janji. Tidak heran bahwa orang ini tidak berpaling, dan dia bukan sosok di medan perang tingkat peri pada waktu itu. Akhirnya, Lu Ming melihat cincin penyimpanan. Mungkin, ada jawaban yang dia inginkan di ring penyimpanan. Lu Ming meraihnya di udara, dan penyimpanan dipegang di tangannya. Pengetahuan abadi tersapu dan menemukan bahwa ada lapisan tipis pembatasan pada cincin penyimpanan. Lu Ming menggunakan kekuatan abadi untuk memecahkan batasan ini. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan meledak dari ring, dan kemudian sesosok muncul dari ring. Itu jelas sosok pria parubaya. Bukankah pihak lain sudah mati? Salah. Lu Ming segera menemukan bahwa ini hanyalah hasil dari sebuah kekuatan. Pria parubaya itu meninggalkan kekuatan pada cincin penyimpanan, yang merupakan kekuatan Raja Peri. Membunuh. Sosok ini berteriak, telapak tangan seperti pedang, dan menebas ke arah Lu Ming. Sebelum telapak tangannya, tubuh Lu Ming terguncang, dan dia merasa seperti akan terkoyak. Horor, ini adalah pukulan dari kekuatan Raja Abadi, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Lu Ming sekarang. Tertipu. Sebuah pikiran muncul di benak Lu Ming. Slip Giok mengatakan bahwa selama dia menyelamatkan tubuhnya, dia bisa mendapatkan hartanya, yang sepenuhnya salah. Raja Abadi King Lian jelas tertinggal di cincin penyimpanan, yang bisa meluncurkan pukulan Raja Abadi. Mereka yang memiliki kekuatan yang tidak mencukupi kemungkinan akan dipenggal. Mengaum. Lu Ming bersiul untuk waktu yang lama, dia secara alami tidak mau dibunuh, kekuatan seluruh tubuhnya dimobilisasi secara ekstrim, dan Trinitas juga bekerja secara ekstrim. Kuali abadi besar muncul dan meledak ke depan, sementara diagram 10.000 dao sedang berjalan, dan berbagai seni surgawi terbang keluar. Pada saat yang sama, bola meraung dan bergegas keluar dari pergelangan tangan Lu Ming untuk melawan bersama dengan Lu Ming. Namun saat ini, perubahan baru telah muncul. Sosok yang muncul dari cincin penyimpanan tiba-tiba berhenti, menatap Lu Ming dengan bingung, dan mengeluarkan suara, ini adalah anggota klan saya, maka Anda bisa mendapatkan harta yang saya tinggalkan. Setelah berbicara, sosok itu hancur dengan tabrakan, benar-benar menghilang antara langit dan bumi. Lu Ming menarik napas panjang. Lalu mengerutkan kening. Apa arti kalimat terakhir dari gambar itu, keluarga? Jika dia benar-benar milik klan yang sama, bukankah dia klan King Tian? Tepatnya, ras manusia prasejarah semuanya adalah ras King Tian. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Pada saat ini, dia banyak berpikir, wajahnya tidak pasti. Setelah hati-hati mengamati cincin penyimpanan dan memastikan bahwa tidak ada bahaya, Lu Ming mulai menyelidiki. Pertama-tama, pasti tidak ada prajurit peri. Karena Raja Abadi King Lian berpartisipasi dalam pertempuran tragis, para prajurit abadi hampir hancur. Tetapi ada banyak harta karun utama lainnya di dalamnya, dan bahkan kitab suci surgawi. Sutra Pedang King Lian 5529. Kitab suci Pedang King Lian, kitab suci Perikendo. Lu Ming melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kitab suci Perikendo ini sangat misterius dan kuat. Saya khawatir itu tidak akan lebih lemah dari kitab suci Pedang Suanyuan dan kitab suci Perikendo top lainnya. Tapi saya belum pernah mendengar tentang kitab suci abadi ini. Jelas, ini adalah kitab suci Kendo surgawi yang belum lahir. Setelah mengeluarkannya, saya khawatir akan ada satu lagi dalam kitab suci Kendo surgawi terkuat. Lu Ming dengan hati-hati menyimpannya dan terus menonton harta karun lainnya. Akhirnya, Lu Ming mendarat di sepotong jimat giok. Ketika Lu Ming memasukkan kekuatan abadi, jimat giok bersinar, dan sebuah peta besar muncul di langit. Ada beberapa teks kecil di peta sebagai tanda. Setelah mengamati dengan seksama, Lu Ming menemukan bahwa ini adalah peta distribusi kekuatan klan King Tian. Di atas, beberapa lokasi penting dari suku King Tian ditandai. Misalnya, markas besar klan King Tian, tempat pemurnian tentara, tempat pemurnian obat, tempat menanam obat, ada juga berbagai tempat suci untuk budidaya, kota-kota penting, dan sebagainya. Lu Ming terkejut menemukan bahwa menurut catatan di peta, klan King Tian sangat kuat tahun itu, dan lingkup pengaruhnya hampir menutupi seluruh medan perang tingkat peri. Misalnya, medan perang kuasi abadi,
ada banyak tempat berkumpulnya suku Qingtian, kota yang dibangun oleh suku Qingtian, untuk para anggota suku di bawah Dewa Abadi suku Qingtian untuk hidup dan berlatih. Menurut catatan ini, selama masa kejayaan klan Qingtian, ada hampir semua medan perang tingkat peri, tetapi sekarang mengapa tidak ada jejak yang tersisa? Lu Ming termenung. Bagaimanapun, di medan perang Zunxian, saya tidak melihat jejak klan Qingtian, dan saya tidak mendengar orang lain mengatakannya. Mungkinkah setelah kekalahan klan Qingtian, klan Changtian dan Huangtian menghilangkan semua jejak yang ditinggalkan oleh klan Qingtian? Juga, dari mana klan Qingtian berasal? Langit biru, apakah itu juga klan surga? Suku Changtian dan suku Huangtian lahir dari alam semesta Yin dan yang bagaimana dengan suku Qingtian? Lu Ming tiba-tiba memikirkan sumber kekuatan di medan perang tingkat peri. Mungkinkah klan Qingtian terkait dengan sumber kekuatan di medan perang tingkat peri? Selain itu, mengapa suku Changtian dan suku Huangtian bergabung untuk mengepung suku Qingtian? Setelah itu, suku Changtian dan suku Huangtian saling bertarung, mungkinkah karena mereka ingin merebut semacam harta dari suku Qingtian? Atau ada alasan lain? Sayangnya, pertanyaan-pertanyaan ini tidak menemukan jawabannya di cincin penyimpanan Raja Abadi Qinglian. Menurut dunia saat ini di peta, suku Qingtian memiliki berbagai tempat penting yang didistribusikan di medan perang abadi sejati. Saya tidak tahu apakah itu masih ada. Memikirkan hal ini, Lu Ming merasa sedikit panas di hatinya. Ketika Changtian dan Huangtian bergabung untuk mengepung klan Qingtian, dapat dilihat bahwa kekuatan klan Qingtian harus sangat kuat, jika tidak maka tidak akan dikepung oleh dua surga besar. Ras yang kuat seperti itu mungkin memiliki harta yang luar biasa di beberapa tempat penting yang tertinggal. Lu Ming berencana untuk menjelajahinya berdasarkan tanda peta. Senior, kamu bisa istirahat di sini. Lu Ming membungkuk ke mayat Raja Abadi Qinglian, lalu terbang, keluar dari formasi, dan kemudian menjalankan pola Kaisar Raja Iblis, dengan cermat mengamati formasi, dan menemukan banyak kelemahan dalam formasi. Formasi ini sudah ada terlalu lama, dan akan sering runtuh. Ada banyak kelemahan. Lu Ming menyerang kelemahan itu. Segera setelah itu, formasi ini runtuh, meremas bebatuan di sekitarnya dan sepenuhnya meremas gua immortal King Qinglian. Dikuburkan. Kemudian Lu Ming pergi dari sini dan kembali ke tanah. Buka peta, amati beberapa, dan kemudian menuju ke tempat latihan militer yang ditunjukkan pada peta. Setelah setengah bulan, Lu Ming akhirnya menemukan tempat ini. Sangat disayangkan bahwa tempat ini telah sepenuhnya berubah menjadi puing-puing, dan tidak ada yang tersisa. Hanya melihat reruntuhan ini, saya pikir itu adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk di periode paling awal dari benua penciptaan, dan tidak ada jejak klan Qingtian. Lu Ming berspekulasi bahwa sebagian besar tempat ini diperiksa oleh klan Changtian atau klan Huangtian, dan semuanya dibersihkan. Lu Ming berbalik dan tidak menemukan apa-apa, lalu meninggalkan tempat itu dan menuju tempat pemurnian obat yang ditandai di peta. Tapi tempat pemurnian obat ini sama dengan tempat pemurnian militer sebelumnya, itu juga berubah menjadi reruntuhan, dan tidak ada yang diperoleh. Kemudian, Lu Ming menemukan beberapa tempat lagi berdasarkan peta, yang entah berubah menjadi reruntuhan atau musnah, tidak meninggalkan apapun. Lu Ming tidak menemukan apapun. Lu Ming tidak percaya pada kejahatan. Ada banyak koordinat di peta. Dia tidak percaya bahwa semua lokasi dihancurkan. Dia terus mencari sambil berlatih. Tempat paling utara dari medan perang peri sejati, di sini dekat dengan lautan tanpa batas. Di sini, hampir merupakan tempat terlarang bagi keabadian sejati, karena lautan tak terbatas, hanya Raja Abadi yang berani menginjakan kaki. Jika keabadian sejati menginjakan kaki, mereka akan mati secara tragis jika mereka bergerak. Tiba-tiba, di tepi lautan tanpa batas, 4 sosok muncul. 4 sosok ini semuanya abadi, dan mereka bukan abadi sejati biasa, mereka semua adalah 4 abadi sejati. Apakah tempat pengakuan Susrain ada di sini? Salah satu dari mereka bertanya. Ya, Raja telah berspekulasi dari sebuah buku kuno bahwa ada obat abadi di sini, yang disebut Zen Susialian, yang dapat membantu Raja menekan kutukan. Kali ini, kita harus mendapatkannya. Salah satunya adalah pria parubaya dengan kulit merah, yang jelas yang pertama dari 4. Oke, mari kita mulai mencari, seharusnya di area ini. Yang lain mengangguk, dan kemudian mulai mencari. Segera setelah itu, mereka membuat penemuan. Mereka menemukan jejak formasi di tempat yang sangat rahasia. Formasi ini adalah formasi tersembunyi, yang dapat mengisolasi semua deduksi dan jejak. Untungnya, karena usianya terlalu tua, efek formasi sangat berkurang, dan kami tahu alamat spesifiknya, jika tidak, akan sulit ditemukan. Seorang wanita parubaya menghela nafas. Mulailah melanggar batas. Pria berkulit merah itu menuju. Mereka membutuhkan lebih dari setengah bulan untuk menyingkirkan salah satu sudut formasi tersembunyi, dan kemudian tubuh mereka melintas, dan mereka berempat menghilang dari tempat mereka. Tidak lama setelah keempatnya menghilang, 5 sosok muncul di tempat mereka berdiri sebelumnya.
Kelima sosok ini memancarkan aura jahat satu persatu, dan di antara membuka dan menutup mata mereka, ada kilatan niat membunuh yang kuat. Citong ingin menemukan obat abadi untuk membantu Yan Hang menekan kutukan, tidak ada pintu. Salah satu dari mereka berbicara dengan acuh tak acuh. Ya, begitu Yan Hang menekan kutukan, kapan kita akan memiliki hari pertama? Kali ini, kita harus membunuh semua Citong dan yang lainnya. Suara orang lain bahkan lebih dingin. Bentuk tubuh melintas, dan kelima orang itu menghilang dari tempat yang sama. Luming berencana untuk mencari tempat obat yang ditandai di peta. Tempat menanam obat tentu saja adalah tempat di mana berbagai obat magis tingkat sumber, obat kuasi abadi dan bahkan obat-obatan abadi ditanam. Ada tidak hanya satu tempat semacam ini, tetapi beberapa tempat. Luming menemukan tempat berdasarkan peta, tetapi sayangnya, itu masih hancur, tidak ada apa-apa, dan tidak ada petunjuk yang tersisa. Kemudian, menurut peta, cari tempat kedua di mana obat itu ditanam. Tempat ini dikelilingi oleh lautan yang tak terbatas. Lautan tanpa batas, hanya Raja Peri yang bisa masuk, krisis apa yang dikandungnya. Luming penasaran dan ingin melihatnya. Tetapi ketika Luming datang ke pantai, wajahnya berubah drastis. 5530. Gemuruh. Ombak besar mengamuk ke langit, dan angin mengamuk. Dapat dilihat bahwa ombak besar yang tingginya ratusan mil bergulung dan terbawa angin kencang, dan kekuatannya sangat menakutkan. Tentu saja, itu hanya angin kencang dan ombak besar, bagi peri yang sebenarnya, itu bukan apa-apa. Yang mengejutkan Luming adalah niat membunuh yang mengerikan dalam angin kencang dan ombak besar. Begitu Luming mendekat, dia merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada banyak pisau tajam yang memotongnya, mencabik-cabik tubuhnya. Dia masih di pantai, jika dia memasuki lautan, dia mungkin tidak dapat menghentikannya sama sekali, dan tubuhnya akan terkoyak oleh niat membunuh. Horor, niat membunuh yang mengerikan. Yang paling penting adalah bahwa ada niat membunuh yang mengerikan di lautan yang tak terbatas. Begitu masuk, mereka yang tidak cukup kuat akan mati dalam niat membunuh yang tak terbatas itu. Bagaimana niat membunuh ini terjadi? Luming melangkah mundur dan menunggu cukup jauh sebelum menarik napas panjang. Niat membunuh semacam itu benar-benar menakutkan, dan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan pernah bisa melawan. Luming masih fokus pada tanah penanaman obat. Menurut tanda peta, saya mencari dengan hati-hati dan segera menemukan. Ada cakupan formasi, dan itu belum ditemukan di sini. Mata Luming berbinar. Dia menemukan begitu banyak tempat, semuanya dalam reruntuhan, bagaimana mungkin ada formasi. Ini adalah pertama kalinya formasi menutupi mereka. Ada cakupan arai, menunjukkan bahwa itu belum ditemukan dan belum rusak. Berapa banyak ramuan berharga yang akan ada di tempat di mana obat-obatan klan King Tian ditanam? Seharusnya ada obat peri, kan? Tidak, formasi ini telah dipindahkan. Luming menggunakan Raja Iblis Kaisar Mark untuk mencari kelemahan formasi, tetapi menemukan bahwa sudut formasi hancur. Dan melihat jejaknya, itu baru saja dihancurkan, seseorang telah berada di sini baru-baru ini. Wajah Luming sedikit suram, mengapa dia sangat sial sehingga dia akhirnya menemukan tempat yang tidak rusak, tetapi seseorang turun lebih dulu. Tapi dia tidak mau meninggalkan Luming begitu saja. Pada akhirnya, Luming memutuskan untuk masuk dan melihatnya. Menyatukan napasnya, Luming masuk dari formasi sudut yang rusak. Segera setelah saya memasuki formasi, saya menemukan bahwa ada dunia yang berbeda di dalamnya, dan ruang itu tiba-tiba menjadi kosong. Luming berjalan di tanah, tetapi dia tidak berjalan lama sebelum dia tiba-tiba merasakan krisis datang. Tanah bersinar, dan seekor ular raksasa keluar dari tanah dan menerkam Luming. Ini bukan bentuk kehidupan nyata. Ini diubah oleh energi dan sangat cepat. Luming bereaksi tepat waktu. Tombak panjang muncul di tangannya. Itu adalah prajurit abadi Heiming Spear, yang diperoleh dari dewa sejati dari dunia bawah. Tanpa memikirkannya, tombak hitam itu ditarik ke arah ular raksasa itu. Ledakan. Tombak hitam menjadi sangat besar dan bertabrakan dengan ular raksasa. Kekuatan teroris bergegas dari tombak hitam, dan tubuh Luming mundur seperti bola meriam. Engah. Luming tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Kekuatan ular raksasa ini terlalu luar biasa, tetapi itu juga karena Luminggang tidak punya waktu untuk menunjukkan Tritunggal. Jika pameran Trinity dilaksanakan, dia mungkin tidak terluka. Ini formasinya. Tidak, ini medan yang mengerikan. Luming mengalihkan pandangannya dan menemukan bahwa tempat yang baru saja dia pijak adalah pegunungan, seperti ular raksasa. Pegunungan bersinar di sini, dan ular raksasa itu mengembun darinya. Di alam, beberapa evolusi alami langit dan bumi memiliki kekuatan yang menakutkan, dan banyak formasi telah berevolusi berdasarkan topografi ini. Sisi. Ular raksasa itu mengaum dan menatap Luming, ingin menerkam lagi. Ayo. Luming menunjukkan semangat juangnya, darah mendidih di dalam tubuhnya, dan aura kuat muncul.
Tetapi pada saat ini, ular raksasa itu berhenti, menatap Luming, menunjukkan tatapan curiga, seolah-olah memiliki kecerdasan. Pada saat ini, genangan noda darah di dalam tubuh Luming berkelebat dengan sedikit nafas. Warna mencurigakan di mata ular raksasa itu tiba-tiba menghilang, dan dia benar-benar mengangguk kepada Lu, dan kemudian dengan teriakan, itu berubah menjadi sinar cahaya, dan menghilang ke tanah. Hilang, ada apa? Apa karena aku, atau karena genangan darah itu? Luming sedikit penasaran. Tentu saja, dia masih tidak berani mencobanya dengan ringan. Medan semacam ini seringkali sangat menakutkan. Siapa yang tahu jika semua kekuatan baru saja meledak? Luming dengan hati-hati menghindari gunung, tetapi dalam proses mengelilingi, dia menemukan bahwa gunung yang menyerupai ular raksasa itu benar-benar bergerak, pindah ke tempat lain, dan setelah beberapa saat, dia menghilang. Medan akan bergerak. Luming terdiam, dan kemudian terus bergerak maju, tetapi setelah beberapa saat, dia menemukan medan menakutkan lainnya. Medan ini, seperti kura-kura, sebenarnya bergerak perlahan. Luming tidak mendekat, jadi dia memilih untuk berkeliling. Tapi kemudian, Luming menemukan bahwa berbagai medan menakutkan semakin padat, dan bergerak semakin cepat. Semakin dalam, semakin banyak medan, dan semakin besar area, semakin luas cakupannya. Beberapa medan sangat menakutkan, dan Luming bisa merasakan aura mengerikan, yang membuat kulitnya sakit selama dia jauh darinya. Jika Anda memasuki medan, saya khawatir Anda akan terbunuh dalam sekejap. Luming berspekulasi bahwa medan ini mungkin menjaga tanah penanaman obat, yang setara dengan formasi. Itu tidak akan diatur oleh klan King Tian. Luming bergumam. Untuk dapat mengatur medan semacam ini, sarana klan King Tian hanya dapat digambarkan sebagai hal yang tak terbayangkan. Luming melambat dan semua memilih untuk berkeliling. Dia tidak menyadari bahwa dalam kegelapan, dua pasang mata sedang menatapnya. Keduanya, salah satunya, adalah pria parubaya berkulit merah bernama Chitong. Artinya, 4 orang pertama yang memasuki tempat ini. Tapi sekarang, hanya ada 2 orang yang tersisa. Salah satunya adalah murid merah dan yang lainnya setengah baya bernama Gao Xiang. Murid merah, hanya makhluk abadi yang berubah kedua, apakah kamu ingin bergerak? Gao Xiang diam-diam mentransmisikan suara ke murid merah. Tidak, orang ini sangat asing. Sepertinya mereka bukan anggota geng jahat. Dilihat dari auranya, itu pasti berasal dari matahari, dan itu seharusnya menjadi surga sejati di alam semesta besar di bawah sinar matahari. Murid Katulistiwa. Sial, bagaimana mereka tahu tentang tempat ini? Mereka semakin berani. Ini untuk mencegah kita mendapatkan kutukan lotus abadi. Untuk mencegah raja menekan kutukan, mereka akan memberontak. Tumbuh tinggi dan rendah. Mereka hanya ingin memberontak, jadi kali ini mereka harus mendapatkan teratai abadi penekan untuk menekan kutukan bagi Master Sekte. Selama Master Sekte menekan kutukan, mereka tidak akan mampu mengatasi badai apapun. Murid Katulistiwa. Luming tidak memperhatikan pertukaran diam di antara keduanya. Luming berjalan sepanjang jalan selama beberapa jam, tetapi masih tidak melewati area yang penuh dengan topografi ini. Sebaliknya, medan menjadi semakin sulit untuk dilalui. Dia sering harus menunggu dengan sabar, menunggu medan menjauh sebelum dia sempat bergegas maju. Pada saat yang sama, Luming tidak berani menganggapnya enteng. Di depannya, mungkin ada orang lain yang datang lebih dulu. Di mana mereka yang masuk lebih dulu? Luming waspada, dan Xianzi menembak, mengamati sekeliling. Siapa? Tiba-tiba, Luming minum dengan dingin, melihat ke salah satu arah. 5531. Luming melihat sekeliling, karena dia merasa bahwa seseorang sedang mengintip dalam kegelapan sekarang, dan dia menunjukkan niat membunuh. Luming memiliki rasa semangat yang tajam, selama pihak lain menunjukkan jejak niat membunuh padanya, dia akan dapat melihat dengan jelas. Sosoknya berkedip, dan 5 sosok muncul, mengelilinginya. Masing-masing dari 5 orang ini membawa aura jahat, menatap Luming satu persatu, dengan keserakahan dan kejahatan di mata mereka. Itu bukan Chitong dan yang lainnya. Orang ini harus menjadi makhluk di bawah sinar matahari. Saya merasa bahwa orang ini mengandung kekuatan yang menakutkan dan memiliki jiwa peri yang kuat. Jika Anda dapat menangkapnya, menyiksanya, dan kemudian menelannya, itu akan menjadi tonik. Mungkin kita bisa berubah. 5 orang berwajah jahat berbicara secara rahasia, dan warna keserakahan di mata mereka menjadi lebih kuat. Memanggil. Pada saat ini, Luming tiba-tiba bergerak. Tombak hitam muncul, Trinity didesak secara ekstrim, dan kekuatan tempurnya dikerahkan sepenuhnya. Kitab tombak Kaisar Ming ditampilkan, dan seluruh orang, bersama dengan tombak, berubah menjadi sedikit cahaya tombak, membunuh salah satu makhluk abadi yang jahat. Niat membunuh dari 5 orang ini terlalu jelas, Luming menyimpulkan bahwa pihak lain tidak akan membiarkannya pergi, dan kelima orang itu sangat kuat. Di antara mereka, ada 3 abadi sejati dari 4 perubahan, dan 2 sisanya juga abadi sejati dari 3 perubahan.
Luming hanyalah perubahan kedua, barisan seperti itu sangat mengancam Luming, jadi dia langsung menyerang sebagai pemain terkuat, dan memusatkan kekuatannya untuk membunuh satu terlebih dahulu. Dia membidik salah satu dari 4 abadi nyata. Adapun, kitab tombak Kaisar Ming, yang merupakan kitab suci tombak tingkat atas yang dicuri dari Kaisar Ming, Luming tidak tahu namanya, jadi dia menamakannya sendiri. Kekuatan tempur Luming penuh, dan kekuatannya luar biasa, bahkan 4 dewa sejati yang berubah, merasakan serangan Luming, wajahnya berubah liar, dan dia merasakan ancaman kematian. Apalagi ini tidak terduga. Mereka tidak menyangka bahwa makhluk abadi yang berubah 2, menghadapi 3 dari mereka, 4 berubah, 2-3 berubah, akan berani menyerang lebih dulu. Jenderal abadi yang berubah 2 hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan, tanpa menolak sama sekali. Mereka juga tidak menyangka bahwa 2 makhluk abadi yang berubah bisa menjadi ancaman bagi mereka. Oleh karena itu, sudah terlambat bagi keabadian sejati yang berubah 4 untuk mundur. Pada saat kritis, dia hanya bisa meledak dengan kekuatan abadi untuk membentuk penghalang, dan ingin memblokir pukulan Luming dengan kekuatan abadi-abadi yang kuat dari 4 perubahan. Tetapi, engah. Penghalang kekuatan abadi yang ditempatkan dengan tergesa-gesa tidak dapat menghentikan pukulan penuh Luming, dia langsung ditusuk oleh tombak hitam, dan tombak hitam menembus 4 dantian abadi yang berubah dan menembus jiwa perinya. Kemudian tombak hitam itu bergetar, dan kekuatan yang mengerikan meletus, dan tubuh dan jiwa peri yang berubah 4 ini hancur berkeping-keping. Tentu saja, orang ini belum mati. Jiwa peri yang meledak bersinar dan ingin berkumpul bersama. Tetapi pada saat ini, Luming mengorbankan ding abadi tertinggi, dan mengeluarkan kekuatan menelan yang kuat, menelan jiwa abadi dan tubuh abadi yang telah diledakkan oleh orang ini ke dalam ding abadi tertinggi. Pada saat yang sama, ding abadi tertinggi meledak dengan kekuatan yang mengerikan, menyegel mulut ding, memurnikan orang ini, dan mencegahnya pulih. Brengsek. Kamu mencari kematian, bunuh dia. Kecepatan Luming terlalu cepat. Dia menembak sampai dia mengorbankan kuali abadi tertinggi dan menelan 4 abadi sejati yang berubah, dan dia berhasil dalam sekali jalan. Pada saat ini, talenta lain bereaksi. Bum bum bum. Aura jahat dan menakutkan meletus, dan energi hitam yang mengepul bergegas menuju Luming. Ki hitam ini terus berputar dan berevolusi menjadi harimau hitam, ular hitam, naga hitam, dan menyerang Luming. Luming melambaikan tombak hitamnya, dan cahaya tombak melonjak dan menyapu semua tempat. Pada saat yang sama, diagram 10.000 dao berjalan dengan kekuatan penuh, cahaya pedang Suanyuan bersinar, menerangi Changyu, dan menebas binatang buas yang diubah oleh energi hitam. Ada gempa bumi besar di dunia, dan langit bergetar dan menderu, dan energi menyapu ke segala arah. Orang itu sangat kuat. Hati Luming terguncang begitu dia bertarung. Dia merasa bahwa di antara 4 orang yang tersisa, satu sangat kuat, dan dia jelas bukan makhluk surgawi sejati yang berubah 4. Dengan kekuatan Luming saat ini, dengan kekuatan tempur penuh, rata-rata 4 abadi-abadi yang berubah, Luming memiliki kepercayaan diri untuk dikalahkan. Tetapi untuk 4 makhluk abadi teratas itu adalah cerita yang berbeda. Salah satu dari 4 orang ini sangat kuat, jauh di atas rata-rata 4 makhluk surgawi sejati yang berubah. Orang ini adalah penyerang utama dan memblokir sebagian besar serangan Luming. Orang ini jelas merupakan pelaku kejahatan yang tiada taranya di dunia. Transformasi kedua adalah makhluk abadi yang nyata, dan dia memiliki kekuatan tempur seperti ini. Jika kau menelannya, itu mungkin membawaku pada transformasi terakhir dan menyerang Raja Abadi, yang merupakan manfaat yang besar. Peri sejati 4 berubah dengan mata jahat menggeram di dalam hatinya. Nama orang ini adalah Asia, dan dia adalah 4 abadi sejati yang berubah dengan kekuatan tempur yang kuat. Sebagai penyerang utama, dia menyerang Luming dengan panik, dan 3 lainnya bekerja sama, yang membawa tekanan besar pada Luming. Pada saat yang sama, 4 abadi-abadi yang berubah di kuali abadi besar juga bekerja dengan putus asa, menjadi gila, membakar kekuatan abadi, dan terkena dampak gila, yang juga membawa banyak tekanan pada Luming. Karena Luming ingin memisahkan kekuatannya untuk mendesak ding abadi tertinggi untuk menekan orang ini. Luming, biarkan aku melakukannya. Bola dioper ke Luming. Bola, tunggu sebentar, kamu tiba-tiba menyerang pria parubaya itu. Luming melewati suara bola. Bola tidak bisa ditembakkan dengan mudah, dan tak terduga, yang terbaik adalah memukul peri terkuat dengan 4 perubahan dalam satu gerakan. Segera, kedua belah pihak bertarung lebih dari 20 gerakan. Membunuh. Luming tiba-tiba berteriak, dan cahaya pedang Suanyuan melonjak, memblokir 5 atau 6 serangan berturut-turut, dan kemudian pria dan tombak itu bersatu dan menusuk roh jahat. Kematian pengadilan. Roh jahat itu berwajah seram dan jahat, memegang tongkat hitam, dan pada tongkat hitam itu, ada 2 naga hitam yang berputar-putar. Sebenarnya, ini bukan naga hitam, hanya terlihat persis seperti naga hitam, mungkin makhluk seperti naga. Tongkat hitam ini jelas merupakan prajurit peri yang kuat.
Roh jahat mengayunkan tongkat hitam dan menunjukkan seperangkat keterampilan abadi. Naga hitam meraung, terjerat satu sama lain dan berubah menjadi seberkas cahaya. Mereka membombardir Luming dengan kekuatan luar biasa. Mereka menggedor Luming dan memblokir serangan Luming. Kekuatan tempur orang ini sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan tempur penuh Luming. Namun, Luming tidak berniat membunuh orang ini sendirian. Dia menciptakan peluang untuk bola. Pada saat ini adalah kesempatan. Hah! Bola terbang keluar, langsung menggunakan gerakan pembunuh terkuat, mengubahnya menjadi komponen perciptaan, dan menebas roh jahat. Bahkan, Esha tidak berani meremehkan Luming. Dia selalu waspada. Ketika bola tiba-tiba melesat, dia tidak panik sama sekali, dan menampilkan lebih dari selusin pertahanan. Sayangnya, dia meremehkan kekuatan bola. Secara khusus, kekuatan serangan bola sangat menakutkan ketika diubah menjadi komponen prajurit perciptaan. Engah. Pertahanan berat Evil hancur, tubuhnya terkena bola, dan luka mengerikan muncul. Kejahatan jahat mengaum dan mundur dengan gila-gilaan, tetapi setelah bola berubah menjadi komponen dari prajurit perciptaan, ia memiliki kekuatan yang mengerikan, yang memiliki kekuatan penghancur yang besar terhadap tubuh peri sejati yang abadi. Esha mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dengan liar menjalankan kekuatan peri melawan kekuatan penghancur yang mengerikan itu. Pada saat ini, Luming menggunakan sutra kekosongan Wanyu dan dengan cepat mengelak. Karena ketika dia menghadapi Evil, tiga lainnya juga menyerangnya dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, dia dipukul dengan trik, dan lubang darah muncul di tubuhnya. 5532. Sebuah lubang darah muncul di tubuh Luming. Untungnya, itu bukan poin kuncinya. Di bawah kehidupan yang kuat, dia dengan cepat memperbaikinya. Membunuh. Luming minum sedikit, bekerja sama dengan bola, dan menembak dengan seluruh kekuatannya untuk membunuh roh jahat. Orang ini memiliki kekuatan tempur terkuat. Jika orang ini dihilangkan, yang lain tidak perlu takut. Tetapi pihak lain sangat jelas tentang pikiran Luming, dan tiga lainnya mencoba yang terbaik untuk menyerang Luming. Secara khusus, keabadian sejati yang berubah menjadi 4 merupakan ancaman besar bagi Luming. 4 perubahan sejati abadi, kebenarannya jauh lebih kuat daripada 2 perubahan. Jika Luming membuat tembakan penuh, meskipun dia lebih baik dari orang ini, dia tidak jauh lebih kuat, dan kekuatannya sangat terbatas. Lagi pula, Luming, saya tidak bisa mengabaikan serangan orang-orang ini. Diagram 10.000 dao sedang berjalan, meledakkan serangan satu demi satu, memblokir serangan ketiga abadi sejati ini. Tetapi dengan cara ini, kekuatan Luming untuk menyerang Esha sangat terbatas, hanya bola yang dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Esha. Setelah membayar sedikit, Esha lolos dari jangkauan serangan Luming dan Kikyu. Singkirkan kalian dulu. Mata Luming acuh tak acuh, dan pikiran Kyuki terhubung, dan dia berbalik dan membunuh 3 orang lainnya. Tepatnya, itu terutama menghadapi 2 abadi sejati yang berubah 3. Pertama-tama singkirkan yang lemah, dan kemudian berkonsentrasilah untuk berurusan dengan yang kuat. 3 perubahan pada peri asli jauh lebih mudah ditangani daripada 4 perubahan pada peri asli. Engah. Bentuk prajurit peri yang diciptakan dari bola itu luar biasa, dan itu telah mencapai yang terkuat. Bahkan jika itu hanya peri asli yang berubah kedua, peri asli yang berubah 3 hampir tidak bisa menahan serangannya. Itu dipotong dengan pedang dan tetap pada orang ini. Ada luka yang mengerikan, dan kekuatan teror merusak tubuh perinya. Luming mengambil keuntungan dari situasi ini untuk melancarkan serangan sengit, kitab tombak Ming Huang, kitab pedang Suanyuan, dengan kekuatan abadinya yang kuat dan berkah dari banyak makna yang mendalam, memberikan kekuatan yang luar biasa. Menabrak. 3 perubahan abadi sejati ini, ketika dia terluka, di mana dia bisa menghentikan serangan Luming, dia segera diledakkan, tubuh abadi meledak, dan jiwa abadi terkoyak. Namun, orang ini masih belum mati, jiwa peri masih ada, tidak semuanya dimusnahkan. Ini adalah kengerian makhluk abadi, selama jiwa peri kecil lolos, ada kemungkinan kebangkitan. Changdan. Bola dikorbankan keluar dari tungku peleburan, menelan tubuh peri jiwa peri dari 3 abadi yang benar-benar berubah ke dalam tungku peleburan. Brengsek. Pada saat ini, Esha akhirnya memaksakan kekuatan korosif yang mengerikan di tubuhnya, dan bergegas menuju Luming dan bola dengan raungan. Aku akan menghentikannya, kamu pergi untuk berurusan dengan 2 lainnya. Bola meninggalkan kata dan terbang keluar untuk membunuh roh-roh jahat. Esha jelas sangat iri dengan kekuatan bola, tidak berani melepaskan pertarungan tangan dan kaki, dan terjerat oleh bola untuk sementara waktu. Dan Luming mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan 2 abadi sejati yang tersisa, satu berubah 3 kali dan yang lainnya berubah 4 kali. Luming raung, kekuatan tempurnya sepenuhnya dikerahkan, dia memegang tombak hitam dan menggunakan kitab suci tombak Kaisar Ming, dan pada saat yang sama peta 10.000 dao sedang berjalan, dan cahaya pedang yang mengerikan padam, dan serangan itu seperti badai, menyerang 2 abadi sejati. Sebenarnya,
dia dapat menggunakan kitab tombak Ning Huang selama dia menjalankan peta 10.000 dao, tetapi dalam hal ini, tidak akan ada berkah dari para prajurit abadi. Dia memegang tombak hitam untuk menampilkan kitab tombak Kaisar Ming, yang akan diberkati oleh tentara abadi dan akan menjadi lebih kuat. Lu Ming, yang sepenuhnya mampu bertarung, tidak bisa menahan 4 perubahan sejati abadi. Menabrak. 4 perubahan abadi yang nyata menghadapi Lu Ming, tubuhnya bergetar, dan dia terhuyung mundur. Hah! Serangan-serangan Lu Ming selanjutnya semuanya mengarah pada keabadian sejati yang berubah 3 itu. Ratusan Suanyuan Jiangwang menebas, dan makhluk abadi yang berubah 3 tidak berguna untuk melawan dengan sekuat tenaga. Ada serangkaian luka mengerikan di tubuhnya, dan dia akhirnya terbelah menjadi 2. Dan tombak hitam tiba lagi, tubuh tombak besar dihancurkan, dan kekuatan penghancur meletus, 3 abadi yang berubah menjerit, dan tubuhnya terkoyak. Tolong dia. Evil meraung, tetapi dia menatap bola dan tidak bisa terburu-buru. 4 makhluk abadi yang berubah mencoba membunuh dengan sekuat tenaga, tetapi tubuh Lu Ming bersinar, dan ada ledakan keras di udara, ternyata jarum baja terbang keluar. Jarum baja ini adalah seluruh rangkaian tentara abadi, total 36, sangat tajam, dan dibawa berkat 108 jenis makna yang mendalam, mereka terbang ke 4 abadi yang benar-benar berubah. Kekuatan mengerikan membuat 4 wajah abadi yang berubah menjadi serius, dan melawan dengan tentara abadi. Setelah penundaan seperti itu, serangan Lu Ming keluar lagi, dan cahaya pedang berputar, seperti pusaran air yang menakutkan, menyelimuti jiwa dan tubuh peri yang berubah 3, mengaduk dengan panik. 3 orang abadi sejati yang berubah menjerit, dan kemudian menjadi diam. Kali ini, itu benar-benar jatuh, jiwa peri benar-benar musnah, hanya menyisakan esensi dari darah peri, dan terbang ke kuali peri besar. 4 abadi sejati yang berubah, dengan wajah jelek, mundur dengan cepat, menyatu dengan roh-roh jahat. Dia tahu betul bahwa dia sendiri bukanlah lawan Lu Ming. Wah, aku akan memenjarakan jiwa perimu dan menyiksamu selamanya. Evil menjerit, wajahnya dipelintir karena marah. Dia meraih telapak tangannya, dan saat berikutnya, sesosok muncul di tangannya, tepatnya, mayat. Mayat peri nyata. Namun, Lu Ming dapat dengan jelas merasakan jiwa abadi terpenjara dalam tubuh abadi sejati. Hanya saja jiwa peri itu, terus-menerus berteriak, jiwa peri itu berputar dan berjuang, mengeluarkan kebencian yang kental. Kemudian, Esha membuka piring darahnya dan menelan mayat dan jiwa dalam satu gigitan. Apa? Esha melolong puas, dan kemudian napas mengerikan keluar darinya. Sebuah kekuatan yang kuat menyebar dari dia. Membunuh. Evil menjerit dan bergegas keluar, sangat cepat, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia memegang tongkat hitam dan menyapunya, tongkat hitam itu sebesar gunung dan bola adalah yang pertama menanggung beban. Dengan kekuatan bola, itu benar-benar tidak dapat menahannya, dan itu meledak dengan keras, dan tubuh pedang bergetar dan terpelintir dengan tajam, tidak dapat mempertahankan bentuk prajurit perciptaan, dan dipukul mundur ke prototipe aslinya. Kemudian, roh-roh jahat itu menghantam Lu Ming, dan tongkat hitam menyapu, dan bayangan besar tongkat itu sepenuhnya menyelimuti Lu Ming. Sebelum itu tiba, energi mengerikan telah menyengat kulit Lu Ming. Kekuatan yang mengerikan. Murid Lu Ming berkontraksi, dan segala macam metode digunakan untuk membuat pukulan terkuat. Tetapi setelah serangan keduanya bertabrakan, serangan Lu Ming langsung hancur, dan tongkat hitam terus mengenai Lu Ming. Lu Ming memegang tombak hitam secara horizontal di depannya, dan dengan suara, tongkat hitam itu mengenai tombak hitam, lengan Lu Ming terbuka, tombak hitam itu mengenai dadanya, dan posisi dadanya juga meledak. Tubuh hampir meledak menjadi 2. Itu hampir membuatnya tidak mampu mempertahankan keadaan Trinitas. Apa kekuatan yang mengerikan? Roh jahat ini, setelah menelan mayat abadi dan jiwa abadi, kekuatan tempur benar-benar meroket ke tingkat yang mencengangkan. Lu Ming merasa bahwa kekuatan ini sangat dekat dengan Raja Abadi. Bahkan jika itu tidak sebagus Raja Peri, itu tidak jauh. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Mundur. Harus mundur. Kalau tidak, dia akan mati di sini. Lu Ming tidak ragu-ragu untuk bergegas menuju kedalaman area ini, karena tidak jauh ke kedalaman, ada medan yang menakutkan. 5533. Lu Ming telah mengujinya sebelumnya, dan sepertinya medan di sini tidak akan ditujukan untuk melawannya. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin, dia masih berencana untuk mencobanya. Selama dia bergegas ke medan itu, Esha pasti tidak akan berani mengejarnya. Medan di sini sangat menakutkan. Lu Ming memperkirakan bahwa 5 Raja Peri yang berubah secara umum dan bahkan 6 Raja Peri yang berubah harus menyerah. Bola berubah menjadi pelangi cahaya dan terbang kembali ke tangan Lu Ming. Ingin pergi. Roh jahat itu penuh dengan wajah biadab, dia menyia-nyiakan mayat dan jiwa, dan itu masih merupakan jiwa surgawi yang berubah 4, sangat berharga, dia tidak akan pernah membiarkan Lu Ming pergi dengan selamat. Dia harus menekan Lu Ming dan menyiksanya dengan baik. Namun,
Luming memamerkan kitab suci Wan Yu Void dengan sangat cepat, dan roh-roh jahat mengejar mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Meskipun jarak antara Luming dan Luming semakin dekat, jarak antara Luming dan medan semakin dekat. Di depan ada gunung besar, berbentuk seperti harimau besar yang merangkak di tanah, dan masih bergerak cepat. Ini adalah medan yang menakutkan, jauh lebih menakutkan daripada medan ular raksasa yang pernah ditemui Luming sebelumnya. Karena semakin dalam, semakin menakutkan medannya. Sebelum dia semakin dekat, Luming merasakan krisis yang meresap, kulitnya kesemutan. Luming mengaduk energi dan darahnya, membiarkan napasnya sendiri terus memancar, dan terus bergegas maju tanpa henti. Anak ini lebih baik mati di tanah daripada dibunuh olehku, sial. Evil menggeram pelan, menunjukkan rasa takut, dan kecepatannya melambat tanpa sadar. Dia berpikir bahwa Luming tidak ingin mati di tangannya, dan lebih baik mati di medan. Mengaum. Ketika Luming akhirnya menginjakkan kaki di medan, ada raungan menjerit, gunung-gunung bersinar, dan seekor harimau raksasa putih muncul, lebih tinggi dari gunung, berdiri di atas langit, sepasang mata dingin penuh niat membunuh, menatap di Luming, membuat Luming merasa tegang. Namun, Bai Hu melihat lebih dekat pada Luming, dan tidak bergerak, dia melihat kejahatan jahat di belakangnya lagi. Luming menarik napas panjang dan terus bergegas ke depan, dalam proses bergegas ke depan, genangan darah bernoda dan bersinar lagi. Pada akhirnya, Luming bergegas ke pegunungan, dan harimau raksasa putih tidak pernah menyerang Luming. Ada apa? Medan tidak akan membunuh anak itu. Kejahatan sedikit bingung. Mungkinkah semua medan ini dangkal dan mengesankan, tetapi mereka tidak akan menyerang makhluk lain, atau karena bertahun-tahun telah berlalu terlalu lama dan mereka telah kehilangan kekuatannya. Abadi nyata 4 berubah lainnya mendekati Esha, berspekulasi. Lalu kamu naik dan mencoba. Tahu jahat. Saya. Abadi nyata yang berubah 4 itu tercengang. Meskipun dia berspekulasi apakah medannya tidak cukup kuat, dia tidak akan pernah berani membiarkannya naik dan mencobanya. Evil mendengus dingin, menunjukkan warna yang kejam, dan bergegas secara pribadi. Alasan mengapa dia berani bergegas ke depan adalah karena dia berada dalam kondisi terkuat dengan mengandalkan kekuatannya saat ini. Mengaum. Ketika roh jahat itu mendekat, harimau raksasa putih itu mengaum dan menyemburkan cahaya putih dari mulutnya, seperti pedang terbang putih menembus roh jahat itu. Evil terkejut dan mengayunkan tongkat hitam dengan seluruh kekuatannya untuk melawan. Dengan keras, tongkat hitam itu bergetar, hampir terlepas dan terbang keluar, roh jahat itu mundur dengan keras, dan kemudian memuntahkan darah. Dia terluka dalam pukulan jauh. Kekuatan medannya luar biasa, di mana tanda-tanda kelemahannya. Esha menstabilkan lukanya, wajahnya jelek, dan dia tidak berani melangkah maju. Kekuatan medan ini terlalu luar biasa, cukup untuk melawan Raja Abadi. Untungnya barusan dia menyerang dari kejauhan, jika dia dekat, dia hanya akan menemui jalan buntu. Selain itu, medan lain di kejauhan tampaknya memiliki induksi, perlahan-lahan bergerak ke arah sisi ini. Distribusi berbagai medan di sini seperti formasi besar yang menggerakkan seluruh tubuh, bahkan jika kekuatannya cukup kuat untuk menembus satu medan, itu juga akan menarik pengepungan dari medan lain. Ini menakutkan. Ini setara dengan menghadapi sekelompok Raja Peri. Peri asli 4 perubahan lainnya, wajahnya pucat, untungnya, dia sedikit lebih berhati-hati sekarang, dan dia tidak bisa menghentikannya dengan kekuatannya tanpa melangkah maju. Luming melihat bahwa Evil dipukul mundur dan tidak berani ribuan kali. Akhirnya, dia santai, duduk bersila di gunung, dan mulai sembuh dan pulih. Harimau putih raksasa tidak menemukan siapapun yang mendekat setelah menunggu beberapa saat, itu berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang di pegunungan. Gunung-gunung terus bergerak, Luming duduk di pegunungan dan bergerak bersama mereka. Mata jahat itu menatap Luming dengan dingin dan bergerak bersama Luming. Mereka berlima, tetapi Luming membunuh 3 dari mereka, dia tidak mau membiarkan Luming pergi seperti ini. Ada juga poin terpenting, mengapa Luming tidak takut dengan medan di sini. Mungkinkah karena ada sesuatu di tubuh Luming yang tidak bisa dibuat? Mengandalkan harta, medan tidak menyerang Luming. Jika dia bisa membunuh Luming dan mendapatkan harta karun seperti itu, bukankah dia bisa datang dan pergi dengan bebas di daerah ini? Memikirkan hal ini, matanya berapi-api. Aku tidak mau pergi, sudahlah. Sinar cahaya dingin melintas di mata Luming. Alasan mengapa lawan begitu kuat adalah sepenuhnya karena dia menelan mayat dan jiwa peri. Seharusnya dengan beberapa cara khusus bahwa kekuatan mayat dan jiwa peri itu sepenuhnya meletus untuk memiliki kekuatan tempur semacam itu. Luming tidak percaya bahwa wabah cepat semacam ini bisa bertahan lama. Ketika waktunya habis, lawan pasti akan melemah ke keadaan sebelumnya, dan kemudian Luming dapat mengambil tindakan. Tidak lama kemudian, Luming kembali ke kondisi puncaknya, dan kemudian dia terus mengayunkan tangannya, menamparkan ding abadi tertinggi. Di ding abadi tertinggi, masih ada yang menekan keberadaan abadi sejati dengan 4 perubahan.
Orang ini belum mati, dan terus disempurnakan oleh Ding abadi. Luming menamparkan Immortal Ding dan menyuntikkan kekuatan untuk membuat kekuatan Supreme Immortal Ding lebih kuat, dan tiba-tiba berteriak dari dalam. Jeritan itu menyebar jauh, membuat wajah Asia semakin jelek. 1 menit, 2 menit. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Pada saat ini, aura kuat Asia tiba-tiba menghilang, dan cahaya peri yang menembus tubuhnya dengan cepat meredup. Kekuatannya hilang, bagus. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Luming, dan sosoknya bergegas keluar dari medan berbentuk harimau seperti kilat, membanting ke arah roh-roh jahat. Membunuh. Asia juga berteriak dan bergegas menuju Luming. Dalam proses bergegas keluar, mayat dan jiwa abadi lain muncul di tangannya, hampir sama seperti terakhir kali, jiwa abadi di mayat ini dipenjara, meratap dengan keras, dan memancarkan aura kebencian. Jahat menelan dalam satu suap, dan napasnya tiba-tiba melonjak. Tongkat hitam itu meledak dan menabrak Luming. Ada juga mayat dan jiwa peri. Luming terkejut. Orang ini, mengapa ada begitu banyak mayat dan jiwa? Luming menyerang dengan bola, menahan gerakan, melukai dan mundur, lalu berbalik dan pergi, bergegas ke medan. Kali ini, keduanya sangat dekat, dan roh-roh jahat mengejarnya dengan panik, bersumpah untuk membunuh Luming. Namun, Luming bekerja sama dengan bola, dan vitalitas keduanya sangat kuat. Pada akhirnya, setelah membayar beberapa harga, keduanya melarikan diri dengan mulus ke medan. 5534. Sial, sial, sial. Roh jahat meraung tanpa henti. Dia gagal membunuh Luming lagi, dan menyia-nyiakan mayat dan jiwa peri lainnya. Anda tahu, apa yang baru saja dia telan juga adalah mayat dan jiwa surgawi dengan 4 makhluk surgawi nyata. Mayat dan jiwa abadi tingkat ini terlalu langka. Masing-masing sangat langka dan vital, tetapi sekarang terbuang sia-sia seperti ini. Jika itu bisa membunuh Luming, itu akan baik-baik saja, tetapi Luming akan baik-baik saja. Dia sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk menghancurkan Luming, tetapi sangat disayangkan bahwa Luming bersembunyi di medan, dan tidak ada gunanya baginya untuk membencinya. Luming pulih dari luka-lukanya dan sembuh dengan cepat. Setelah setengah jam, nafas roh jahat itu melemah lagi dan kembali ke tingkat normal. Hah! Luming bergegas keluar dari medan dan bergegas menuju Evil lagi. Dia tidak percaya bahwa ada begitu banyak mayat dan jiwa di sisi lain yang terluka. Mundur. Evil meraung, berbalik dan pergi. Luming mengejarnya. Jelas, mayat dan jiwa peri lawan sudah habis, dan itu adalah waktu terbaik untuk membunuh lawan. Bagaimana bisa Luming membiarkan lawan melarikan diri? Hah! Selama pengejaran, Luming mengedarkan peta 10.000 dao, dan cahaya pedang Suanyuan meledak, menebas Asia dan makhluk abadi lainnya di udara. Namun, jaraknya terlalu jauh, dan mereka dengan mudah dihindari oleh Asia dan terus bergegas ke depan. Tetapi pada saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di depan Asia, dan segera setelah mereka muncul, mereka meluncurkan serangan sengit ke Asia. Dua sosok yang tiba-tiba muncul juga 4 dewa sejati yang berubah, kuat, dan mereka memblokir roh-roh jahat sekaligus. Dengan peralatan seperti itu, Luming dan bola bergegas ke bola, dan kekuatan tempur mereka sepenuhnya dikerahkan dan serangan diluncurkan. Mengapit bagian depan dan belakang, di mana Evil-Evil itu bisa saling berhadapan, si Chang Zhenxian yang sedikit lebih lemah lainnya langsung hilang dan terhempas ke tanah. Evil sendiri juga tersapu oleh cahaya pedang, hampir terbelah dua. Ah, mata merah. Kejahatan jahat meraung dan meraung, mulutnya terbuka seperti lubang hitam, dan daya tarik yang kuat meletus, dan dia ingin menelan 4 abadi yang benar-benar berubah yang telah meledak. Beberapa mayat surgawi ditelan seketika. Ekspresi Luming berubah. Orang ini sangat kejam, keabadian sejati yang berubah 4 belum mati, roh jahat ini ingin menelan orang ini untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, itu lebih iblis daripada iblis. Hentikan dia. Di sisi lain, seorang pria besar meraung, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya merah, terutama matanya merah darah, seperti 2 putaran bulan darah, memancarkan sinar berdarah, sangat tajam, dan terus-menerus menebas roh jahat untuk mencegahnya. Dari menelan mayat, Luming dan Qiu bahkan lebih lugas. Mereka secara langsung mengorbankan Ding abadi tertinggi dan Tunku Wanlian. 2 prajurit abadi yang kuat meledak dengan aura yang mencengangkan, dan semua mayat dan jiwa abadi yang tersisa dari 4 makhluk abadi yang berubah sekaligus. Telanlah. Tidak. Roh jahat itu meraung, dan nafas di tubuhnya menjadi keras. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini karena dia menelan sebagian kecil dari mayat, tetapi meskipun nafas menjadi lebih kuat, kekuatannya terbatas, dan itu jauh dari mampu menelan peri yang lengkap. Dibandingkan dengan jiwa peri mayat. Mengusir. Luming melambaikan tangannya, dan 1 set jarum baja terbang keluar, menusuk roh-roh jahat ke dalam sarang lebah. Kali ini, bola itu tidak berubah menjadi bentuk prajurit peri makhluk.
Ketika dia menemukan bahwa seseorang muncul, dia berubah menjadi bentuk pedang Raja Perang, menebas dengan pedang, membelah roh-roh jahat menjadi dua. Kemudian, serangan Luming, Qitong dan lainnya mengalir seperti hujan deras, menghancurkan roh-roh jahat berkeping-keping, dan jiwa peri hancur berkeping-keping. Bola, tutup. Luming mengoper suara ke bola, dan bola sudah siap. Dia mengendalikan Tungku Wan Lian dan bergandengan tangan dengan Luming untuk mengumpulkan mayat dan jiwa jahat ke Tungku Wan Lian dan tengah ding abadi tertinggi. Asia belum mati, tetapi jika dikumpulkan secara terpisah, resistensi akan jauh lebih lemah. Setelah menyimpannya, bola terbang ke pergelangan tangan Luming, sepenuhnya mengendalikan Tungku Wan Lian untuk memurnikan roh-roh jahat, sementara Luming dengan hati-hati menatap Qitong dan yang lainnya. Dua orang mengenal dua orang itu. Luming bertanya. Ya, kami berasal dari kasus yang sama dan kami saling mengenal secara alami. Qitong mengangguk. Setelah melihat warna yang lebih waspada di mata Luming, Qitong dengan cepat menjelaskan, jangan salah paham, adikku. Meskipun kami dari klan yang sama, kami dari faksi yang berbeda. Kami masih memiliki musuh dengan satu sama lain. Roh jahat membunuh kita sebelumnya. Dua bersaudara. Dua mayat abadi yang dikeluarkan Asia sebelumnya adalah dua saudaramu. Kata Luming. Ya. Qitong menghela nafas, dan berkata, awalnya, kami berempat masuk ke sini. Kami tidak menyangka akan diserang oleh roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu adalah 5 orang dari keluarga sumber jahat. Mereka dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka dengan melahap mayat-mayat itu. Dan jiwa makhluk lain, tak terkalahkan, 2 orang dipenggal, dan kami berdua mati-matian untuk melarikan diri. Roh-roh jahat dan yang lainnya sepertinya berasal dari alam yin. Nafas kalian berdua sepertinya berasal dari yang, kan? Bagaimana bisa mereka sama? Luming berkata, masih tidak melepaskan penjagaannya. Apakah adik laki-laki itu pernah mendengar tentang pemurnian Changsong? Murid Khatulistiwa. Tidak, Luming menggelengkan kepalanya, dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Sederhananya, semua makhluk yang membentuk Changsong pemurnian tidak ditoleransi oleh alam yin dan yang. Misalnya, ras sumber jahat pernah sangat kuat di alam yin, tetapi karena sifatnya yang sangat jahat, mereka menghususkan diri dalam memburu alam semesta lain. Makhluk hidup, tidak hanya itu, setelah berburu, mereka akan meninggalkan jiwa mereka, dan menggunakan segala cara untuk menyiksa jiwa orang lain, menyebabkan mereka memiliki kebencian yang kuat, dan kemudian dimakan oleh mereka. Setelah itu mereka makan, mereka akan dapat meningkat. Budidaya. Karena terlalu kejam, dan larangan berulang, saya akhirnya ditembak dan dibunuh oleh banyak alam semesta di dunia bawah, dan hampir memusnahkan ras. Hanya beberapa orang yang melarikan diri. Mereka ingin berlindung di bawah sinar matahari, tetapi mereka ditolak oleh matahari. Changsong. Tentu saja, Sekte Liancang tidak semuanya dari generasi jahat ini. Ada juga beberapa alasan khusus untuk menjadi buronan penjahat di dua alam. Pada akhirnya, mereka terpaksa mengembara ke Chaos dan bergabung dengan Sekte Liancang, seperti Master Sekte kita. Karena mereka menyinggung klan surga, tidak ada tempat untuk menetap sebelum berdirinya Lianchangsong. Ci murid menjelaskan. Oh, lalu kenapa kalian berkelahi satu sama lain? Luming tiba-tiba menjadi sedikit penasaran. Jelas, Changsong Pemurnian adalah sekte yang independen dari alam yin dan yang, dan itu hidup dalam kekacauan. Masalah ini adalah cerita panjang. Biarkan saya membuat cerita panjang pendek. Sekte Liancang sekarang dibagi menjadi faksi yang berbeda. Kami berdua milik faksi Sekte Master. Menderita siksaan klan surgawi, basis budidaya asli dari 9 Raja Abadi transformasi, tetapi sulit untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, dan patriark klan asal jahat, wakil penguasa sekte dari Sekte Liancang, telah ambisius dan ingin menggantikan tuan dan mengambil alih latihan. Changsong, tetapi karena basis kultivasi Master Sekte, dia tidak berani bergerak dengan gegabah. Kali ini, Tuan menemukan dari sebuah buku kuno bahwa mungkin ada semacam obat abadi yang disebut Zen Susianlian, yang dapat membantu Tuan menekan kutukan, jadi dia mengirim kami untuk mencarinya. Tanpa diduga, itu ditemukan oleh kejahatan. Klan sumber, jelas, mereka ingin menembak kita dan mencegah Master Sekte mendapatkan kutukan teratai abadi. Ci murid menjelaskan. 5535. Setelah penjelasan murid Ci, Luming secara kasar mengerti. Master Sekte Liancang belajar dari buku-buku kuno bahwa mungkin ada lotus abadi kutukan di tempat ini, jadi dia mengirim Qitong dan yang lainnya untuk mencari secara diam-diam, tetapi orang-orang dari klan asal jahat mengetahuinya. Patriark klan asal jahat mendambakan posisi Master Sekte Pemurnian Changsong, bagaimana Qitong dan yang lainnya bisa mendapatkan teratai abadi terkutuk, dan mereka mengirim Ivelsa dan yang lainnya untuk membunuh Qitong dan yang lainnya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Luming. Roh-roh jahat dan yang lainnya memiliki metode kultivasi khusus. Mereka melihat bahwa Luming luar biasa dan ingin melahap latihan Luming. Adik kecil, tidak tahu bagaimana menyebutnya. Ci murid bertanya. Di bawah Luming. Luming mengepalkan tinjunya. Adik kecil Luming, kami memiliki undangan yang tak henti-hentinya.
Saya melihat Anda sebelumnya bahwa Anda tampaknya tidak takut dengan medan di sini, dan medan di sini tidak akan menyerang Anda. Bisakah Anda membawa kami melewati area medan ini dan membantu kami mendapatkan kutukan? Teratai abadi. Murid Katulistiwa. Bantu kamu melewati area ini dan mendapatkan Immortal Lotus. Lu Ming ragu-ragu. Sebelumnya, Chitong dan yang lainnya dianggap membantunya menghadapi kejahatan jahat dan yang lainnya, tetapi mereka tidak secara khusus membantu Lu Ming, mereka memiliki permusuhan di antara mereka sendiri, yang merupakan perlindungan diri dan balas dendam. Lu Ming tidak mengenal pihak lain, siapa yang tahu apakah yang dikatakan pihak lain itu benar. Bagaimanapun, pertahanan sangat diperlukan. Kakak Lu Ming, jangan membohongimu. Kita mungkin tidak punya banyak waktu. Ketika tidak ada perang antara Yin dan Yang sebelumnya, kita tidak berani memasuki medan perang tingkat peri. Sekarang tidak ada seorang pun di peri. Tingkat medan perang, kami berani masuk, tetapi kami mengambil risiko ada risiko. Jika Anda tinggal di sini terlalu lama, setelah ditemukan oleh penguasa alam Yin dan Yang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ci murid berkata dengan tulus dengan wajah penuh. Ini mudah dimengerti oleh Lu Ming. Hampir semua orang di Sekte Chang Pemurnian tidak sesuai dengan alam Yin dan Yang, bahkan beberapa orang jahat, atau beberapa yang telah menyinggung klan surgawi. Orang-orang ini biasanya bersembunyi dalam kekacauan. Begitu mereka memasuki medan perang tingkat peri dan ditemukan oleh penguasa Yin dan Yang, mereka tidak akan pernah pergi dengan enteng. Mereka pasti akan mengirim master untuk mengepung dan menekan mereka. Melihat bahwa Lu Ming masih tidak menjawab, Chitong menggertakkan giginya dan melanjutkan, Saudara Lu Ming, jika Anda membantu kami mendapatkan Lotus Abadi, kami tidak akan membiarkan Anda melakukannya dengan sia-sia. Anda dapat menggunakan obat abadi sebagai sebuah hadiah. Obat peri. Mata Lu Ming berbinar. Geng kulit putih dan geng bayaran adalah dua hal yang berbeda. Lu Ming tergoda oleh tanaman obat abadi sebagai hadiah. Juga, raja kita telah disiksa oleh kutukan klan surgawi. Begitu Lotus Abadi dikutuk dan gejalanya hilang, itu adalah bantuan besar. Aku akan berhutang budi padamu dari seluruh Changsong. Jika ada yang salah dengan saudara Lu Ming di masa depan, kami pasti tidak akan berspekulasi. Ci murid melanjutkan. Pada saat ini, Lu Ming benar-benar tersentuh. Master Sekte dari Sekte Liancang, tetapi Raja Abadi 9 Transformasi, keberadaan puncak Raja Abadi, tingkat ini, di alam semesta, adalah Master Top, milik puncak piramida. Mendapatkan nikmat dari tingkat keberadaan ini bermanfaat dan tidak berbahaya baginya atau bagi alam semesta primordial. Poin lainnya adalah bahwa Master Sekte Liancang tampaknya memiliki perseteruan hebat dengan klan surgawi, membantu Master Sekte Liancang sama dengan menambahkan musuh yang kuat ke klan surgawi. Dilihat dari petunjuk yang ditinggalkan oleh para pendahulu yang kuat dari alam semesta primordial, dia mungkin berada di sisi berlawanan dari klan surgawi di masa depan, jadi akan lebih baik baginya untuk menambahkan musuh yang kuat ke klan surgawi. Memikirkan hal ini, Lu Ming membuat keputusan. Ya, karena kakak Chitong sangat tulus, maka aku menjanjikan persyaratanmu. Kata Lu Ming. Oke, kalau begitu terima kasih saudara Lu Ming. Murid merah sangat gembira. Saudara Chitong, jangan terlalu senang dulu. Meskipun medan itu tidak akan menyerang saya bertindak sendiri. Dengan orang lain, saya tidak bisa menjamin bahwa medan itu tidak akan menyerang. Lu Ming berkata, dia tidak tahu tentang ini. Namun, dia masih sedikit yakin, karena bola mengikutinya dan tidak menyerang. Saudara Lu coba saja, jika itu benar-benar tidak berhasil, kita hanya bisa memikirkan cara lain. Murid Katulistiwa. Oke, tapi kalian berdua harus menungguku selama beberapa hari. Lu Ming berkata, karena dia terlalu tinggi di kuali abadi, dan roh-roh jahat dan yang lainnya belum dimurnikan. Hanya beberapa hari, saudara Lu Ming, tolong. Murid Katulistiwa. Lu Ming mengangguk, lalu terbang ke medan dan mulai mengeluarkan ding abadi tertinggi untuk disempurnakan. Paling aman untuk memasuki medan. Tentu saja, dia tidak akan dengan mudah percaya pada dua Chitong. Jika dia mencoba yang terbaik untuk memurnikan roh-roh jahat dan yang lainnya dan diserang, itu akan merepotkan. Masih kalimat yang sama, hati defensif sangat diperlukan. Wah, Patriark kami tidak akan membiarkanmu pergi. Dia adalah Raja Abadi Transfigurasi 8. Dia bisa membunuhmu dengan jari-jarinya, dan kamu akan mati dengan menyedihkan. Di kuali abadi yang besar, ada raungan roh-roh jahat. Dang-dang. Lu Ming menamparkan Great Immortal Ding dengan telapak tangannya, dan menyuntikkan kekuatan surgawi ke Great Immortal Ding, dan mendesak kekuatan Great Immortal Ding dengan seluruh kekuatannya. Jiwa abadi, kekuatan pemurnian telah meroket. Tiba-tiba, raungan yang menusuk hati datang dari kuali abadi yang besar. Selain Evil, ada orang lain. Mereka berjuang dengan panik, tetapi itu tidak berguna. Tubuh dan jiwa peri mereka terkoyak, dan kekuatan yang bisa mereka keluarkan terbatas, jadi bagaimana mereka bisa melarikan diri. Waktu berlalu, dan sehari kemudian, tidak ada lagi pergerakan di Tai Sang Xianding.
3 hari kemudian, semangat dan kehendak Asia dan yang lainnya benar-benar dilenyapkan. Ini sama saja dengan jatuh total. Tentu saja, tidak sesederhana itu untuk esensi daging dan darah yang mereka tinggalkan untuk dimurnikan secara menyeluruh dan diubah menjadi darah peri yang dapat digunakan. Banyak zat yang terkandung dalam keabadian yang kuat berbahaya bagi keabadian yang sebenarnya, dan butuh waktu lama untuk memperbaikinya sepenuhnya dan mengubahnya menjadi darah abadi murni. Lu Ming menyingkirkan ding abadi besar, terbang keluar, dan mendatangi Dua Citong. 2. Bersiap-siap untuk pergi, mari kita coba dulu. Lu Ming berkata, setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan menembakkan 2 kekuatan surgawi, menutupi 2 pupil merah. Kekuatan abadi ini memiliki auranya, saya tidak tahu apakah dia bisa menghindari serangan medan. Kemudian, ketiganya perlahan mendekati medan. Mereka tidak cepat, terutama karena mereka tidak berani pergi terlalu cepat, tetapi kedua murid merah dijaga sepenuhnya dan siap untuk mundur kapan saja. Begitu mereka diserang oleh medan, mereka akan mundur sesegera mungkin. Namun, saat mereka perlahan mendekat, medan, meski ada sedikit gerakan, tidak menyerang mereka. Kilometer, 100 meter. Pada akhirnya, mereka melangkah ke medan ini tanpa diserang. Ini sukses. Murid merah sangat gembira. Kemudian mereka meninggalkan medan dan menuju lebih dalam. Selanjutnya, setelah mencoba beberapa medan berturut-turut, tidak ada satupun yang diserang, dan akhirnya menjadi lebih berani dan bergerak lebih cepat. Semakin dalam area ini, medan yang lebih menakutkan, dan kecepatan bergerak yang lebih cepat dan lebih cepat, orang lain masuk, jika seseorang ceroboh, mereka akan diserang, bahkan jika Raja Abadi Umum datang, saya khawatir itu akan lebih beruntung.